Hehehe. Hahaha. Silakan, wanita tercantik di Qingzhou, Su Lingyan. Hahaha. Haha, si lumpuh. Seorang lumpuh masih ingin menjadi pahlawan bagi wanita cantik? Serang dia. Ah, Energi naga. Tidak mungkin? Mungkinkah kau adalah Raja Naga dari Daxia? hanya serangga kecil. Melapor Yang Mulia Raja Naga, semua penjahat telah dimusnahkan. Bawahan ini lalai dalam pengawasan, sehingga memungkinkan para penjahat masuk ke Qingzhou dan hampir menyebabkan bencana besar. Mohon Yang Mulia Raja Naga menghukum. Menghukum? Berapa nyawa yang kau punya untuk kuhukum? Menghukum? Hari ini untungnya, Lingyan tidak apa-apa. Jika tidak, aku akan membuat seluruh Qingzhou berbalik dan hancur berantakan. Raja Naga, jangan khawatir, hal ini sama sekali tidak akan terjadi. Bangunlah. Baik, Baik, Umumkan kepada Qingzhou, proyek bernilai 200 miliar rupiah di Qingzhou serahkan kepada keluarga Su. 3 hari lagi, adakan pesta kenaikan naga, agar keluarga Su dipromosikan menjadi keluarga terpandang. saya akan patuh pada perintah Naga. Raja Naga, apakah Anda akan kembali ke kuil naga? Tidak. Setelah 3 tahun menyepi, saya sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Sisa hidup saya hanya ingin melindungi dia, Lingyan. Saya akan memberikan yang terbaik untukmu. Sekarang Lingyan juga akan segera pulang. Apakah yang saya minta Anda kerjakan sudah selesai? Malam ini pesta kenaikan naga akan resmi dimulai. Pada saat itu, semua keluarga terpandang di Qingzhou akan hadir untuk memberi selamat. Adapun proyek kerjasama bernilai 200 miliar rupiah juga akan secara resmi diserahkan kepada grup Su. Bagus sekali. Dengan adanya proyek kerjasama senilai 200 miliar rupiah dan dukungan tersembunyi dari Anda, Su Lingyan juga akan menjadi permata bisnis paling bersinar di Daxia. Apa yang ingin kamu katakan? 3 tahun lalu grup Su hampir bangkrut. Untungnya ada Anda yang selalu memberikan dukungan secara diam-diam sehingga bisa mencapai hari ini, tahap ini, semua jasa ini tidak seharusnya dilupakan. 3 tahun lalu, saya terluka dan terdampar di Qingzhou, tergeletak di jalanan. Semua orang menganggap saya seperti anjing yang kehilangan arah. Hanya Su Lingyan yang mengulurkan tangan kepadaku. Sejak saat itu, apapun yang kulakukan untuknya, dia pantas mendapatkannya. Malam ini, aku akan menggandeng tangannya, bersama-sama berjalan di depan prasasti naga, dan mengukir nama keluarga Su di puncak prasasti. Maksud Anda sudah pulih? Lingyan, ada kabar baik untukmu. Kakiku, Xiao Chen, mari kita bercerai. apa kamu sedang bercanda? Presiden Direktur Su, tidak ada waktu untuk bercanda. Tanda tanganilah. Dan 5 juta rupiah ini akan menjadi milikmu. Mulai sekarang jangan pernah muncul di hadapan Presiden Direktur Su. Berikan aku sebuah penjelasan. Setelah sampai pada titik ini, apakah penjelasan masih ada artinya? Kamu bisa berdiri. Hebat sekali kamu, Xiao Chen. Ternyata selama ini, kamu berpura-pura lumpuh untuk mendapatkan simpati Presiden Direktur Su. Padahal kamu adalah seorang pria. Diam. Apa kamu tidak tahu apa artinya dia bisa berdiri? Berikan aku sebuah penjelasan. Aku jatuh cinta pada pria lain. Selain dia, dalam hatiku, tidak ada lagi tempat untuk orang lain. Termasuk kamu. Siapa dia? Dia yang menjaga gerbang negara seorang diri, dan mengguncang daratan dengan satu istana, penguasa naga Daxia. Su Lingyan, apa kamu tidak tahu apa yang sedang kamu katakan? Aku tahu, aku tidak pantas untuknya sekarang. Tapi aku sangatlah mencintainya tanpa harapan. Selain dia, aku tidak akan pernah lagi menerima orang lain. Penguasa Naga Daxia diagungkan oleh banyak orang. Belum lagi dia pernah menyelamatkan nyawa Presiden Direktur Su, membantu keluarga Su naik pangkat menjadi keluarga terpandang. Sedangkan kamu, Xiao Chen, hanyalah pecundang yang terus mengganggu Presiden Direktur Su. Jadi, aku menemanimu selama 3 tahun. Sekarang katakan padaku, kamu jatuh cinta pada seseorang yang baru kamu kenal 3 hari? Apakah kamu masih tidak mengerti? Yang kubutuhkan tidak pernah sekadar pendampingan. Apa yang kuinginkan tidak bisa kamu berikan. 3 tahun ini, aku telah memberikanmu semua yang bisa kuberikan, bahkan pesta, ulang tahun naga, malam ini pun aku yang ciptakan untukmu. Kamu bilang aku tidak bisa memberikannya? Apa yang kamu inginkan? Benar-benar membanggakan diri sendiri. Kamu, aku rasa, bahkan pesta ulang tahun naga tidak pantas kamu hadiri kan? Pesta ulang tahun naga diciptakan olehku? Mengapa aku harus menghadirinya? Cukup, Xiao Chen. Kamu sekarang, dengan penampilan seperti ini, hanya membuatku semakin muak. Kamu berusaha keras, berpura-pura lumpuh, terus-menerus mengejarku, menggangguku, bukankah hanya karena uang? Ada 5 juta di kartu, total, semuanya ada, 10 miliar. Jadi kamu pasti puas sekarang, kan? Ada 10 miliar? Begini, kamu seharusnya sudah puas, kan? Merasa kurang? 20 miliar. Kalau begitu, sebutkan saja hargamu, aku akan mencoba memenuhinya. Su Lingyan? Apa kamu berpikir semuanya bisa dinilai dengan uang?
Uang bukanlah segalanya. Tapi tanpa uang, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Prinsip ini, bahkan anak kecil pun mengerti. Kamu hanya ingin menipu lebih banyak kan? Hah? Berlagak apa? Sebutkan harganya, jangan bermain drama. Ini urusan kami suami istri, bukan urusanmu untuk ikut campur. Xiao Chen, bersikap sopanlah. Beliau ini adalah tuan muda dari keluarga Chen, salah satu dari 4 keluarga besar di Qingzhou. Kalau bukan karena dia menarik diri dari penawaran tepat waktu, bagaimana mungkin Ibu Su bisa mendapatkan proyek kerjasama dengan lancar? Lingyan memiliki pandangan yang unik. Cepat atau lambat, dia akan bersinar di dunia bisnis Daxia. Apa yang aku lakukan ini hanya sekadar mendorongnya, agar dia tidak mengambil jalan memutar selama puluhan tahun. Sedangkan kamu si pecundang, tidak tahu rahasia bisnis kalangan atas. Itu sudah sangat wajar. Proyek 100 miliar di Qingzhou, aku yang meminta gubernur menyerahkannya kepada keluarga Su, apa hubungannya denganmu? Hahaha. Bicara omong kosong, kenapa kamu tidak bilang? Gubernur Qingzhou adalah bawahanmu? Jabatan gubernur, semuanya dibentuk oleh kuil naga. Secara teknis, memang ada hubungannya denganku. Xiao Chen, apa kamu sudah selesai membuat keributan? Qingming, Lingyan, tenanglah, biar aku yang mengurusnya. Aku memberimu 2 pilihan. 1, ambil uang ini dan tanda tangan di sini, lalu pergi. 2, aku suruh orang-orang benar-benar menjadi lumpuh, lalu merangkak dan tanda tangan di hadapanku. jadi ini yang kamu inginkan? Tanda tangan saja, jangan membuatku malu. Baik. Saya telah berkorban diam-diam selama 3 tahun. Yang saya dapatkan adalah diperdaya oleh uang dan direndahkan oleh kekuasaan. Lalu Anda masih ingin saya tidak membuat Anda malu, begitu? Saya akan tanda tangan. Mulai sekarang, kita berdua tidak memiliki hubungan apapun lagi. Malam ini, keluarga Su akan terukir di atas Longjia, secara resmi naik menjadi keluarga terkemuka Qingzhou, dan CEO Su bahkan melesat menjadi Dewa Phoenix, menguasai Daxia yang luas. Mana mungkin dia akan menyesal demi Anda? Saya pernah melihat orang berkulit tebal, tapi tidak pernah melihat orang yang berkulit setebal Anda. Baru kali ini saya melihat yang seperti Anda. Memang salah saya dulu, tapi saya tidak akan pernah menyesal. Cih, berpura-pura. Lingyan, pesta kenaikan naga akan segera dimulai. Bagaimana jika Anda masuk bersama saya? Tidak perlu, Tuan Muda Chen. Dan lagi, tadi Anda tidak seharusnya memperlakukan Xiao Chen seperti itu. Saya melakukan ini hanya karena takut pria tidak berguna itu akan menghalangi Anda. Pesta kenaikan naga malam ini, Tuan dari Aula Naga juga akan hadir. Jika dia melihat Xiao Chen yang tidak berguna itu, Lingyan, keluarga Anda dan keluarga saya adalah keluarga terkemuka. Saya sungguh khawatir pria tidak berguna itu akan menghalangi Anda. Namun Anda berhati mulia, tidak ingin menyakiti orang lain. Maka orang jahat ini akan saya yang jadi. Terima kasih. Sama-sama, waktu sudah larut. Saya permisi dulu. CEO Su, menurut saya, Tuan Muda Chen benar. Penipu Xiao Chen ini sudah menghalangi Anda selama 3 tahun penuh. Seorang wanita bisa memiliki berapa kali 3 tahun? Menurutku, Anda harus berani mengejar cinta ini. Naga Raja, mengapa tadi Anda tidak mengungkapkan identitas Anda? Dia mencintai naga Raja Daxia, sedangkan saya hanya menantu buangan. Keretakan hubungan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan apakah saya naga Raja Daxia atau bukan. Kalau begitu, apakah perjamuan naga bangkit malam ini akan dibatalkan? Tidak perlu. Hanya dengan kekuasaan, baru bisa terlihat ketulusan hati. Presiden Qin, ini tentang beritanya. 3 tahun penantian pahit akhirnya tidak sia-sia. Segera batalkan semua rapat, siapkan pesawat. Pastikan tiba di Qingzhou malam ini. Baik, Presiden Qin, saya akan segera mengaturnya. Tunggu. Karena akan bertemu dengan tunangan saya yang belum pernah saya temui. Ingat, untuk menyiapkan hadiah besar untuknya. Lord Naga, Chen Beiliu, pengurus Istana Naga, mempersembahkan 1 perkebunan senilai 2 miliar rupiah. Mohon Anda datang besok. Chen Beiliu, Chen Beiliu adalah kepala keluarga Chen dari Qingzhou yang menjabat sebagai pengurus Istana Naga bulan lalu. Ia tahu Anda bersembunyi di Qingzhou, tetapi tidak mengetahui keberadaan Anda secara spesifik. masalah ini tidak terburu-buru, kita bicarakan nanti. Baik, Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Jika kau masih keras kepala, maka aku akan mengambil kembali semua ini. Wah, ini berkat Bapak Su. Perjamuan naga bangkit kali ini, semua keluarga bangsawan dari Qingzhou berkumpul. Skala acaranya begitu besar, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bapak Su masih muda, sudah meraih pencapaian sebesar ini, pasti akan luar biasa di masa depan. Nanti kita harus lebih sering berinteraksi ya, hahaha. Ketiga senior terlalu berlebihan. Lingyan, kamu tidak perlu rendah hati. Dengan mengukir nama keluarga di Prasasti Naga, baru bisa menjadi keluarga bangsawan sejati. Keluarga biasa, yang ingin naik status menjadi keluarga bangsawan, hanya bisa digantung di sisi gerbang naga. Namun keluarga Su, digantung di balai naga. Kehormatan seperti ini, benar-benar unik. Selain itu, aku punya satu dugaan, yang cukup berani. Oh, dugaan apa? Kupikir kalian semua sudah mendengarnya.
nanti malam sosok dari Balai Naga itu akan hadir langsung di perjamuan Naga Bangkit. Hari ini kakekku menghadiri jamuan makan malam di kantor gubernur. Bapak gubernur sendiri berbicara dengan ayahku bahwa dia tidak akan datang ke perjamuan Naga Bangkit. Kalau begitu, mari kita pikirkan, nanti malam siapa yang akan memimpin perjamuan Naga Bangkit? Siapa yang menggantung papan nama keluarga Su di Balai Naga? Apa maksudmu adalah sosok dari Balai Naga itu? Tidak heran orang besar itu akan hadir langsung di perjamuan Naga Bangkit. Keponakan Su, kali ini kita semua mendapat kehormatan berkat kamu. Aku mengusulkan, kita semua bersulang untuk Lingyan. Ayo, Chen, ini bukan tempatmu seharusnya berada. Cepat keluar. Nona Su begitu cepat, sudah melepas cincin kawinnya. Apakah takut kekasih di hatimu tidak senang melihatnya? Kita sudah bercerai. Apa yang kulakukan? Bukan urusanmu. Lalu mengapa? Kau menyuruhku pergi? Pesta naga terbang hanyalah untuk manusia yang seperti naga, baru bisa masuk. Kau Xiao Chen, hanyalah tikus busuk yang merangkak dari selok. Tentu saja kau tidak punya hak untuk menghadirinya. Lingyan ingin kau keluar, hanya tidak ingin memperbesar masalah. Jangan membangkang. Manusia seperti naga baru bisa masuk? Kalau begitu aku yang bergelar Raja Naga di antara para naga, jika berkumpul dengan kalian, bukankah itu akan merendahkan statusku? Xiao Chen, kau lancang. hahaha. Menantu numpang hidup yang kecil, tidak tahu diri. Apa kau tahu, di dunia ini sekarang hanya ada satu orang yang bisa disebut Raja Naga di antara para naga? Bocah kurang ajar. Aku perintahkan kau segera berlutut dan bersujud. Jika tidak, hari ini kau jangan harap bisa pergi tanpa terluka. Memerintahku? Hanya kau? Dan juga Wang Jia, dan juga Zhong Jia. Dan juga Qian Jia. Ditambah lagi Chen Jia. Itu sudah menjadi 4 keluarga bangsawan besar dari Qingzhou kami. Dengan apa kau akan melawan kami? Kalian? Tidak seberapa. Cukup. Bahkan 4 keluarga besar di Qingzhou, bahkan semua keluarga di Qingzhou, dan bahkan semua keluarga di semua provinsi Daxia, tidak ada artinya di hadapanku. Mereka tidak bisa membuatku mundur sedikit pun, atau takut sedikit pun. Xiao Chen, kau sudah gila. Kau benar-benar sudah gila. Hahaha. Bagus. Kau datang hari ini untuk mencari mati, bukan? Kalau begitu aku akan mengabulkannya. Baik, akan kupenuhi keinginanmu. Berani melawan tuanku, akan kubunuh dia. Aku, Chen Tianming, tuan muda tertua dari keluarga Chen, adalah satu-satunya pewaris keluarga Chen, memiliki aset puluhan miliar, bahkan ayahku, Chen Beiliu, adalah salah satu dari 72 pelayan kuil naga di seluruh kota ini. Bahkan Gubernur Qingzhou tidak dapat menentukan hidup atau matiku. Apa hakmu untuk menentukan hidup atau matiku? Aku merasa familiar sekali mendengarnya. Kau putra Chen Beiliu? Haha. Bagaimana? Sekarang kau tahu takut kan? Besok batalkan undangan dari Chen Beiliu itu. Dan posisinya sebagai pelayan kuil naga juga dibatalkan. Baik. Kuil naga milikku tidak menerima orang yang kurang beretika. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau itu seberapa hebatnya? Kau pikir kau benar-benar menganggap dirimu seperti manusia yang bisa menentukan hidup dan mati orang lain? Dengan identitas tuanku, apa susahnya itu? Ini keterlaluan. Aku? Oh, hahaha. Aku mengerti sekarang. Xiao Chen, kau memainkan sandiwara malam ini. Pasti sudah bekerja keras di belakang layar kan? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Para hadirin sekalian, Xiao Chen ini memiliki perilaku buruk. Setelah diusir dari keluarga Su oleh Lingyan, dia tidak punya tempat berpijak di Qingzhou. Itu sebabnya dia memainkan sandiwara malam ini. Hanya untuk mengembalikan sedikit harga dirinya saja. Tidak hanya itu. Dia juga ingin mengganggu jalannya perjamuan naga bangkit malam ini. Sehingga membuat keluarga Su menerima banyak kritik dan gagal naik menjadi keluarga terpandang. Selain itu, mereka akan kehilangan proyek kerjasama bernilai puluhan miliar rupiah. Pria ini pantas dihukum mati. Xiao Chen, demi uang, kamu berpura-pura lumpuh selama 3 tahun, menyia-nyiakan waktu Nona Su selama 3 tahun. Sekarang, Nona Su akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengejar pria idamannya. Tapi kamu membuat kekacauan di perjamuan naga bangkit. Kamu sama sekali bukan pria. Terserah kamu mau bicara apa. Su Lingyan, dengan begitu banyak bukti di depan mata, kamu masih mau menyangkal? Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa serendah ini. Ketulusan hatiku, tidak kamu lihat? Orang lain memberi sedikit kebaikan, kamu langsung menyerahkan diri. Orang lain bicara omong kosong, kamu langsung percaya begitu saja? Su Lingyan, selama 3 tahun ini kamu sama sekali tidak menganggap. Kamu malah menyalahkan Tuan Su sekarang? Jangan lupa, keluarga Su telah menjagamu selama 3 tahun penuh. Justru sebaliknya, akulah yang menghidupi keluarga Su selama 3 tahun, termasuk nyawamu. Omong kosong. Xiao Chen, sudah cukup, hentikan. Aku tahu, perceraian ini sangat memukulmu. Tapi hubungan ini sudah berakhir. Aku berharap kamu bertindak seperti seorang pria, belajar bertanggung jawab, belajar untuk melepaskan. Sebelum masalah ini membesar, cepatlah pergi. Diam. Dengan posisimu, hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Jika dugaanku tidak salah, kamu takut kehadiranku akan membuat kekasihmu itu tidak senang ya? Lumayanlah kau masih ada kesadaran diri. Betul? Aku datang malam ini demi dia. Sedangkan kamu tidak pantas berada di sini.
Jika kamu tetap tinggal, kamu hanya akan dipermalukan dan menemukan kehancuran. Baik, aku mengerti. Apa maksudmu? Sebelum malam ini, aku sebenarnya ingin menggandeng tanganmu untuk menempatkan merek keluarga Su di puncak Longjia. Tapi sekarang tidak perlu lagi. Saat ini, kamu sendiri yang menghancurkan semua ini. Long Bei sudah tidak perlu ada lagi. Kamu gila? Berani-beraninya merobohkan tangga naga itu? Longdian tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bukan hanya dia, kami semua sepertinya akan terseret juga. Xiao Chen, meski hatimu penuh ketidakpuasan, seharusnya kamu tidak melakukan perbuatan yang begitu keterlaluan. Jika orang dari Longdian itu sampai marah, kita semua bisa dihukum berat hingga sekeluarga. Tangga naga itu didirikan olehku. Mengapa aku tidak boleh merobohkannya? Hukuman untuk seluruh keluarga. Lihatlah seluruh Daxia ini. Aku ingin tahu siapa yang berani. Gila. Orang ini sudah gila. Saudara-saudara, selagi orang dewasa dari Longdian itu belum datang, segalanya masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Kesempatan untuk diselamatkan. Aku, Chen Tianming, sebagai putra sulung keluarga Chen, mengeluarkan perintah pembunuhan massal, mengerahkan segalanya untuk menghukum pemberontak ini. Anak ini menjatuhkan tangga naga. Ini adalah tindakan penghinaan terhadap yang lebih tinggi. Keluarga Wang Qingzhou bersedia membantu Longdian melenyapkan pemberontak Xiao Chen. Anak muda, memiliki semangat itu bagus. Tapi hari ini kamu sudah melewati batas. Keluarga Qian Qingzhou bersedia membantu keluarga Chen dengan segala yang kami miliki mengembalikan ketenangan di Qingzhou. Baiklah, keluarga Zhong kami juga akan ikut campur. Bisa membuat keempat keluarga besar secara bersamaan mengeluarkan perintah pemburuan. Meskipun kamu mati, hidupmu sudah cukup bermakna. Hukum pelaku kejahatan dan kembalikan kedamaian di Qingzhou. Nyonya Su, Xiao Chen, pertama dia melakukan kejahatan besar, dan sekarang dia telah menyebabkan semua keluarga di Qingzhou marah. Kita sama sekali tidak boleh bertindak impulsif, harus segera menunjukkan posisi kita. Ling Yan, si tidak berguna ini, telah menyia-nyiakan waktumu selama 3 tahun penuh. Meskipun masih ada perasaan, itu sudah lebih dari cukup, bukan? Lagi pula, jika tuan dari Longdian itu melihatmu seperti ini, dia pasti akan marah, bukan? Xiao Chen, aku tidak hanya melakukannya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk seluruh keluarga Su. Kamu, jangan salahkan aku. Keluarga Qingzhou yang ke-33 mencakup ribuan industri. Setelah perintah pembunuhan massal dikeluarkan, itu berarti tidak akan ada akhir sampai mati. Meskipun kamu bersembunyi di selokan gelap, kamu tidak akan bisa hidup dengan tenang. Xiao Chen sudah mati, dan kamu berani memukulku? Sudah terlanjur memukul? Ada masalah? Perintah pembunuhan massal? Lumayan menarik. Hanya saja, level kalian terlalu rendah, status tidak cukup, tidak pantas untuk aku hadapi. Aku memberimu kesempatan. Panggil penatua rumahmu itu. Kalau tidak, seumur hidupnya, dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk menemuiku. Baik. Aku akan membuatmu mati dengan jelas. Hei, Tianming. Kenapa kamu punya waktu luang? Apa? Xiao Chen, jika kamu berbalik sekarang, masih ada waktu. Selama kamu mengangkat prasasti naga dan berlutut di hadapan 33 keluarga terkemuka Qingzhou, aku bisa memohon kepada mereka untuk mencabut perintah pembantaian, memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kita menunggu kedatangan sosok dari kuil naga itu, meskipun kamu bersembunyi di seluruh wilayah Daxia, kamu tidak akan punya jalan keluar. Ibu Su, sepertinya kamu belum mengerti situasinya. Pertama, mereka belum pantas membuatku berlutut. Kedua, sosok dari kuil naga itu sudah datang. Dan hatinya sudah mati. Xiao Chen, mengapa kamu menjadi begitu tidak masuk akal? Selama 3 tahun ini, seharusnya aku tidak memeliharamu begitu saja, membuatmu terbiasa bermalas-malasan. Jika tidak, kamu tidak akan menjadi seperti ini, menganggap remeh orang lain, hingga mencapai jalan buntu seperti hari ini. Su Lingyan, kamu salah. Aku tidak pernah berubah. Kaulah yang berubah. 3 tahun lalu, kamu mengulurkan tangan kepadaku. Aku tergerak oleh kebaikan dan integritasmu, tergerak. Aku bersedia melepaskan segala kehormatan, setiap hari menemanimu, mencuci pakaian dan memasak untukmu. Waktu itu, meskipun hidup terasa berat, aku sangat bahagia. Aku juga tidak pernah menyesal. Tapi, seiring dengan semakin besarnya perusahaan, kekuatan finansialmu semakin dalam. Di matamu hanya ada keuntungan, setiap hari tidak pulang ke rumah, tidak tidur di ranjang. Apakah kamu masih menganggapku suamimu? Aku melakukan ini demi keluarga Su, demi kehidupan kita yang lebih baik. Lalu bagaimana dengannya? Ibu Su dan sosok dari kuil naga itu saling mencintai. Apa salahnya dia mengejar cinta sejati? Jika kamu seorang pria, maka mundurlah secara sukarela. Jangan menghalangi Ibu Su. Seekor tikus god, berani-beraninya membandingkan diri dengan naga langit. Siapa tikus god? Siapa naga langit? Sebentar lagi akan ketahuan. Selamat datang, Tuan Keluarga Chen. Tuan Keluarga Chen.
Kakak Chen, akhirnya kamu tiba juga. Selamat datang, Kakak Chen. Anak muda, ajalmu sudah di depan mata, tapi kamu masih tidak menyadarinya. Sungguh menyedihkan. Kata-kata itu, lebih baik kamu sampaikan untuk dirimu sendiri. Mulutmu tajam sekali. Baiklah, nanti aku akan melihat bagaimana kamu menemui ajalmu. Xiao Chen, mengapa kamu tidak segera bangkit dan memberi hormat? Seorang pelaksana rendahan, belum pantas, aku beri hormat. Terlebih lagi, mana ada tuan yang memberi hormat kepada pelayannya? Anak ingusan ini berani sekali berkata sembarangan. Anak muda, aku rasa kamu ini tidak akan menyerah sampai melihat konsekuensinya. Anak muda, bicaramu besar sekali. Siapa namamu? Iya, dia hanyalah penipu. Namanya Xiao Chen. Dia hanyalah sampah yang pura-pura lumpuh untuk mencari simpati. Sampah. Sejak diusir dari keluarga Su, dia menyuruh para aktor ini untuk membuat keributan di pesta naga bangkit. Selain itu, dia tidak hanya menghancurkan Dragon Rack, tetapi juga ingin bermusuhan dengan semua keluarga di Qingzhou. Sungguh, sangat sombong dan angkuh, tidak kenal aturan. Yang lebih menjengkelkan lagi, dia ingin mencabut jabatanmu, yaitu sebagai pejabat Dragon Hall. Kurang ajar. Kupikir kamu adalah pendatang baru yang hebat. Jadi aku sedikit menghargaimu, tapi tidak disangka kamu hanyalah seekor anjing gila yang menggonggong. Mengatakan aku tidak kompeten dan mencabut jabatanku sebagai pejabat Dragon Hall? Hahaha. Hahaha. Kamu pikir kamu itu adalah seorang yang terhormat, Supreme Dragon Hall? Sutuan dan 8 jenderal naga, 36 pelindung, 72 diakon. Kau seorang diakon, hanya menempati posisi terendah di kuil naga. Haha. Kau belum pernah melihatku? Aku tidak menyalahkanmu. Aku, Chen Beiliu, telah menjelajahi Qingzhou selama puluhan tahun. Orang-orang sombong sudah sering aku temui. Namun yang tidak menganggap serius diakon kuil naga, kaulah yang pertama. Jika aku menganggapnya serius, bukankah itu akan merendahkan mereka? Kau benar. Diakon memang berada di tingkatan terendah di kuil naga. Namun, itu juga cakar naga dewa dari 9 langit dan fondasi penjaga negara. Namun, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh sembarang orang. Selain itu, untuk menjadi diakon kuil naga, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, aset harus lebih dari 100 miliar, dan kekayaan bersihnya mencapai triliunan. Yang kedua, harus ada rekomendasi dari orang yang berkedudukan tinggi. Saat ini, Gubernur Qingzhou, Lin Zizhou, adalah sahabat karibku. Berkat rekomendasinya, aku menjadi diakon kuil naga pertama di Qingzhou dalam 100 tahun. Ayah, mengapa ayah harus membuang-buang waktu berbicara banyak dengan seorang tidak berguna? Tingkatnya terlalu rendah. Kurasa dia bahkan tidak akan mengerti. Ternyata, Lin Zizhou adalah orang yang merekomendasikanmu, Gubernur Qingzhou itu, benar-benar busuk. Dalam waktu 3 menit, keluarkan keluarga Chen dari kuil naga. Ku beri kau 10 menit, suruh Lin Zizhou datang di hadapanku. Terlambat sedetik, Gubernur Qingzhou akan diganti. Cukup, Xiao Chen. Sungguh, cukup. Gubernur Qingzhou memegang kekuasaan penuh di provinsi, cukup untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dan pavilion naga adalah yang terkemuka di Daxia, mulia di atas segalanya. Jika kamu berbicara tidak sopan seperti ini, kamu tidak hanya tidak akan hidup sampai malam ini, bahkan bisa menghancurkan seluruh keluargamu. Su Lingyan, apakah kamu mengkhawatirkan keselamatanku? Atau khawatir keluarga Su akan terlibat? Ternyata dugaanku tidak salah. Kita bukan lagi suami istri. Keselamatanku tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Begitu pula semua kemuliaanku, posisiku yang tinggi, tidak ada lagi sangkut pautnya denganmu, Su Lingyan, dan keluarga Su. Xiao Chen. Jangan khawatir Nona Su, pertunjukan akan segera dimulai. Dan Nona Su, cukup menunggu saja. Hei, Nona Qin, maaf tidak menyambut dengan baik. Gubernur Lin, Nona Qin datang dari jauh hanya untuk 1 orang. Dia adalah... Maaf, angkat telepon sebentar. Tuan Qingming ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Nona Qin, aku ada urusan, aku pergi dulu. Pergi. Hei, apakah ini cara Qingzhou menyambut tamu? Melihat seorang gubernur provinsi begitu panik, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Ngomong-ngomong, orang yang kuminta kamu siapkan, sudahkah kamu siapkan? Jangan khawatir, Nona Qin semua sudah siap. Gawat, Tuan Xiao dalam masalah. Berani menyentuh pria milikku, mencari mati. Xiao Chen, aktingmu boleh juga ya, hanya dengan 1 kata. Kau tidak hanya membuat keluarga Chen dikeluarkan, tetapi juga membuat Gubernur Qingzhou datang untuk meminta maaf padamu. Tidak heran kau bisa lumpuh selama 3 tahun, bahkan pasangan hidupmu juga kau tipu. 3 menit? Hah? Apa? Aku dikeluarkan dari kuil naga, menghentikan semua kerja sama bisnis. Semua arus kas terputus. Mulai hari ini, keluarga Chen diusir dari wilayah Daxia. Ayah, ini tidak mungkin.
Apa ini perbuatanmu, bocah? Keluarga Chen yang sepele, sungguh tidak perlu dipikirkan. Hahaha, kau pikir aku akan termakan rencanamu? Dikeluarkan dari kuil naga, melenyapkan keluarga Chen, diusir dari negara. Ini adalah hal yang sulit dilakukan bahkan oleh seorang gubernur provinsi. Kau bocah, hanya dengan beberapa kata bisa melakukan itu? Benar atau tidak, kau akan tahu setelah sahabat baikmu Lin Zizou datang. Kau akan tahu. Baik. Setelah saudara Lin tiba, di pesta naga terbang, aku pasti akan mengoyak wajahmu yang suka menipu itu. Akan kulihat bagaimana engkau menanggung malu. Gubernur Qingzhou telah tiba. Saudara Lin, ini dia. Minggir. Lin Zizou telah melakukan kejahatan besar. Mohon Tuan Xiao menghukum saya. Saudara Lin, Anda adalah seorang gubernur wilayah yang memimpin ratusan juta rakyat. Mengapa Anda menyerah pada menantu yang dibuang? Diam. Sebagai gubernur Qingzhou, hari ini saya telah membiarkan Tuan Xiao menderita ketidakadilan. Ini benar-benar tidak dapat dielakkan. Saya mohon Tuan Xiao sudi bertahan, izinkan saya mengundurkan diri dari jabatan gubernur, dan besok saya akan kembali ke kampung halaman untuk pensiun. Saudara Lin, apakah dia memiliki sesuatu untuk memeras Anda? Jangan khawatir, saya sebagai petugas yang terhormat, akan membantu Anda. Jangan bicara lagi, apakah Anda ingin mencelakakan saya sampai mati? Tidak apa-apa, biarkan dia bicara. Saya tidak takut padamu. Besok saya akan bertemu dengan tokoh besar dari Pavilion Naga. Saya akan berbicara yang baik tentang Anda di depannya, menjamin Anda bebas dari segala kekhawatiran. Jangan bicara lagi. Jika keberuntungan saya bagus, perintah petugas ini mungkin bisa berubah menjadi perintah pelindung. Kurang ajar. Kembalikan token saya. Perintah petugas ini adalah milik Pavilion Naga. Anda tidak pantas memilikinya. Seorang petugas yang telah diberhentikan berani-beraninya menentang atasan. Bagaimana, apakah Anda ingin keluarga Chen dihukum sampai ke keturunan ke-9? Perintah naga tidak boleh dikenakan oleh selain Jenderal Naga. Di belakangnya, terukir neraka dan api neraka. Apakah itu milik Jenderal Naga Qingming? Jenderal Naga Qingming selalu melayani yang maha tinggi itu, oleh karena itu ia juga disebut Jenderal Naga Bayangan. Artinya tidak terpisahkan, tidak mati, dan tidak meninggalkan. Saya menyebutnya sebagai tuan, menjaganya, mengikuti keselamatannya. Bolehkah saya bertanya, siapakah dia? Xiao Chen, kamu tidak hanya mencuri token petugas, tetapi juga mengirim orang untuk melukai petugas Istana Naga. Habislah kamu. Benar-benar habis. Diam. Ayah. Jangan panggil saya ayah. Saya tidak punya anak sepertimu. Tuan Xiao, keluarga Chen tidak tahu diri dan telah menyinggung Anda. Mohon Anda yang berjiwa besar tidak mempermasalahkan kesalahan kecil, berilah keluarga Chen jalan keluar. Ayah, jangan tertipu oleh penipu ini. Tuan Xiao, anak saya belum dewasa, telah membuat Anda malu. Saya akan menyuruhnya bersujud kepada Anda. Jika Anda tidak menyuruhnya berhenti, saya akan terus menyuruhnya bersujud. Sujud! Sungguh tidak tahu diri. Sebelumnya, dia bilang akan mematahkan kaki saya, membuat saya malu. Baru saja, dia juga ingin mengeluarkan perintah pembunuhan massal terhadap saya, bilang saya pemberontak, dan setelah Anda datang, dia bahkan bilang Anda tidak seharusnya berlutut kepada saya. Begitu banyak hal yang terjadi, hanya dengan satu kata tidak tahu diri. Sudah selesai? Keluarga Chen telah jatuh serendah ini. Ini benar-benar setimpal dengan perbuatan mereka. Kau anak durhaka. Kaulah yang menyeret keluarga Chen ke dalam jurang kehancuran. Hari ini, akan kuhancurkan keempat anggota badanmu. Tuan Xiao, dosa putraku sudah terbayar. Mohon ampuni keluarga Chen. Keluarga Chen berjanji tidak akan pernah muncul di hadapan Anda lagi. Terima kasih Tuan Xiao. Ayo, seret dia pergi. Chen Tianming ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Chen. Bagaimana bisa Chen Beiliu tega melakukannya? Mungkinkah Xiao Chen ini benar-benar luar biasa? Mungkinkah kita salah menilainya? Bu Su, pertunjukan ini menarik bukan? Xiao Chen, kau selalu menyembunyikan kemampuanmu? Salah. Aku menyembunyikan ketajamanku. Aku takut ketajamanku terlalu terlihat akan melukaimu. Selama 3 tahun ini, itulah mengapa aku menyembunyikan identitasku. Dengan hati yang tulus, aku menemanimu selama 3 tahun, membantumu selama 3 tahun, melindungimu selama 3 tahun. Sampai sekarang kau bahkan tidak tahu? Dengan hati yang tulus, aku menjaga dan melindungimu. Tapi sampai sekarang kau masih belum tahu. Apa maksudmu dengan itu? Nona Su, jika bukan karena bantuan tersembunyi Tuan Xiao 3 tahun lalu, keluarga Su kalian pasti sudah bangkrut. Bagaimana mungkin ada kemakmuran seperti hari ini? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Keluarga Su bisa sampai seperti hari ini adalah hasil kerja kerasku selangkah demi selangkah. Semuanya adalah jasaku. Bagaimana mungkin ini ada hubungannya dengan dia? Direktur Su, kau memang tidak percaya padaku.
Ya? Bagaimana mungkin Direktur Su mempercayai omong kosongmu itu? Apa yang Direktur Su lakukan untuk Su Corporation semua orang melihatnya. Sedangkan kau hanya di rumah saja tidak pernah keluar 3 tahun ini. Hanya menipu dan makan gratis di keluarga Su. Jangan lancang. Sudah, jangan bicara lagi. Direktur Su, aku tidak suka melihat mereka menindasmu. Meskipun latar belakang Xiao Chen sangat kuat, dia tidak seharusnya mempersulitmu seperti ini. Bagaimanapun, kau masih merupakan kekasih dari sosok di Dragon Hall itu. Keluarga Chen sudah dihukum. Apakah kalian tidak ingin mengatakan sesuatu? Salah paham. Ini semua salah paham. Benar. Kekacauan ini semua disebabkan oleh Chen Tianming. Kami juga ditipu olehnya dan menyinggung Tuan Xiao. Aduh, malam ini sungguh tidak enak badan. Itu aku, Qian Jianzi, ingin meminta maaf kepada Tuan Xiao. Mohon maafkan saya. Asalkan Tuan Xiao tidak marah, aset keluarga Wang saya, selama Anda tertarik, bisa diambil kapan saja. Tuan Xiao, cukup satu kata dari Anda. Keluarga Zhong kami, meskipun harus mendaki gunung untuk meraih bulan atau menyelam ke laut untuk mencari bintang, kami akan melakukannya tanpa ragu. Mohon Tuan Xiao Sudi mengampuni. Oh, kalau begitu semua ini hanya salah paham, maka aku akan menghapus nama keluarga-keluarga bangsawan Qingzhou kalian dan melucuti semua identitas kalian. Tuan Xiao, apakah Anda sedang bercanda? Tentu saja hanya bercanda. Orang yang sangat bijaksana dan baik seperti Tuan Xiao, mana mungkin mempermasalahkan kami, benar? Aku tidak pernah bercanda. Berlapang dada dan maafkan kami, Tuan Xiao. Tuan Xiao, apa yang Anda inginkan? Apa yang bisa kami berikan kepada Anda? Apakah Anda harus bersikap ekstrem? Kau mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Tidak berani. Kami hanya berbicara sesuai fakta. Berbicara sesuai fakta? Betapa lugunya berbicara sesuai fakta? Sekarang aku masih menjadi target buronan yang dikeluarkan oleh semua keluarga bangsawan Qingzhou kalian? Itu semua salah paham. Aku mengumumkan akan segera membatalkan perintah buronan terhadap Tuan Xiao. Aduh. Aku juga. Aku juga. Kalian ini parasit, rendahan, dan tidak tahu malu. Awalnya arti dari jembatan naga yang aku bangun ini adalah untuk memberi harapan bagi rakyat. Selama bekerja keras dan tekun, ketekunan adalah yang utama, maka mereka bisa mencapai kesuksesan besar, langsung menuju puncak kejayaan. Tapi bagaimana dengan kalian? Kalian menganggap ini sebagai tangga kekuasaan? Hanya tahu tentang keuntungan? Hanya tahu tentang kekuasaan? Hanya tahu menindas yang lemah? Hari ini jembatan naga ini telah aku robohkan, keluarga bangsawan Qingzhou pasti akan aku hapus. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Berarti jalur 9 hari terbuka, manusia biasa berubah menjadi naga, dan itu juga menandakan pavilion naga akan segera hadir di perjamuan naga bangkit. Jika dia melihat pemandangan seperti ini, entah apa yang akan dia rasakan. Xiao Chen, apakah kamu masih ingin keras kepala? Lebih baik menjaga hubungan agar bisa bertemu lagi di masa depan. Prinsip ini kamu pasti mengerti, bukan? Murka naga tak terkalahkan oleh manusia biasa. Xiao Chen, bertindaklah hati-hati. Kalian mengancamku? Tuan Xiao Chen, Anda salah paham. Mungkin Anda tidak tahu seberapa besar arti kata keluarga terpandang di Qingzhou. Di wilayah Qingzhou, ada 33 keluarga terpandang. Mereka menguasai ratusan bahkan ribuan industri dan berdampak pada jutaan rakyat. Jika satu keluarga Chen hilang, meskipun akan terkena dampak, namun masih bisa dikendalikan. Tetapi jika semua keluarga terpandang dihapuskan, Qingzhou pasti akan runtuh, membuat rakyat menderita. Xiao Chen, saya tahu Anda adalah naga yang bersembunyi di dalam jurang. Namun identitas Anda, setinggi atau sebesar apapun, tidak akan sebanding dengan 1/10.000 dari orang itu di balai naga. Jika dia sampai menyalahkan Anda, bagaimana Anda akan menghadapi diri sendiri? Kalian tahu tidak apa yang kalian katakan? Gubernur Agung, kami bersedia meminta maaf dan bersedia membayar ganti rugi. Melakukan sejauh ini sudah merupakan yang terbaik. Dia yang ingin memutuskan jalan hidup keluarga kami, memutuskan kemakmuran Qingzhou. Xiao Chen, orang dari balai naga itu akan segera datang. Waktu yang tersisa untuk Anda tidak banyak lagi. Kalian sungguh sangat bodoh. Memutuskan jalan hidup keluarga, meninggalkan status keluarga, mungkin bisa tetap hidup. Tapi ini adalah penentangan terhadap atasan. Ini sama saja dengan bunuh diri. Tuan Naga telah tiba. Bagaimana mungkin menantu yang dibuang ini berani bertindak kurang ajar? Terlebih lagi, saya juga ingin melihat kemampuan Tuan Xiao Chen. Apakah Anda memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memusnahkan ke-33 keluarga terpandang di Qingzhou, atau kemarahan naga sejati akan datang lebih dulu dan membakar Anda sampai habis? Karena Anda sendiri yang memintanya, baiklah, saya akan penuhi keinginan Anda. Dalam waktu 3 menit, hancurkan keluarga Wang. Tuan Xiao benar-benar gelisah. Kau memusnahkan keluarga Chen dengan memanfaatkan kekuatan kuil naga, sedangkan keluarga Wang kami bukanlah bawahan kuil naga. Dengan warisan ratusan tahun, ribuan anggota keluarga kami semua mengakar di Qingzhou. Hanya dalam waktu 3 menit, kau ingin memusnahkan keluarga Wang kami? Sungguh konyol. Yang konyol itu kau. Jangan bicara hanya satu keluarga Wang. Bahkan 100 atau 1000 keluarga Wang sekalipun, 3 menit sudah cukup. Keluarga Qian dari Qingzhou bersedia merasakan kemampuan Tuan Xiao. Saya bersedia dimusnahkan bersama keluarga Wang. Keluarga Zhong dari Qingzhou bersedia dimusnahkan bersama keluarga Wang. Jangan terburu-buru. Semua akan kebagian. Tak satu pun bisa lari. Xiao Chen, sudahlah. Tidak perlu sampai sejauh ini. Nona Su, sungguh berhati malaikat.
Hanya saja saat itu, ketika junjungan saya dikenakan perintah pembunuhan serentak oleh seluruh Qingzhou, mengapa Anda diam saja? Keluarga-keluarga bangsawan di Qingzhou sudah sangat busuk. Jika saya tidak mencabutnya hingga ke akar-akarnya, bagaimana rakyat bisa bangkit? Bagaimana kebiasaan menindas yang kuat terhadap yang lemah ini bisa diberantas sepenuhnya? Di mata Anda, saya melampiaskan dendam pribadi, saya membuat ulah tanpa alasan. Namun di mata rakyat Daxia yang luas, saya sedang meluruskan yang salah dan memulihkan yang benar, sedang membentuk kembali aturan. Hanya kau, satu orang dalam satu malam, menyapu bersih 33 keluarga bangsawan di Qingzhou. Percuma banyak bicara. Saya bersedia merasakan kemampuan Tuan Xiao. Ayo lakukan sekarang. Tuan Xiao, ayo lakukan sekarang. Silakan Tuan Xiao lakukan sekarang. Keluarga-keluarga bangsawan Qingzhou begitu bersatu hati, sungguh. Namun untuk memusnahkan kalian, mengapa harus malaman? Dia adalah pria Qin Banruo. Siapapun yang berani melawannya, berarti melawan saya dan melawan keluarga Qin dari ibu kota kekaisaran. Ini, Qin Banruo. Mungkinkah dia permata perdagangan Daxia, yang dikenal sebagai wanita tercantik nomor 1 di Daxia, wanita luar biasa dari keluarga Qin? Di wilayah Daxia, ada 1 ibu kota dan 13 provinsi. Ibu kota kekaisaran memiliki status yang sangat tinggi, dan keluarga Qin ini merupakan keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota kekaisaran, sebuah kekuatan besar yang tidak perlu diragukan lagi, bahkan cabang kecil mereka sekalipun tidak kalah dengan keluarga bangsawan di Qingzhou. Bocah ini ternyata berhasil menggait keluarga Qin dari ibu kota kekaisaran. Lalu bagaimana dengan Su Lingyan? Apa yang terjadi? Saya dan Xiao Chen sudah lama bertunangan. Saya tidak tahu masa lalunya, dan saya tidak peduli. Mulai hari ini, saya akan menjadi satu-satunya baginya. Baik itu, status di atas segalanya, atau kekayaan yang tidak terjangkau bagi orang biasa. Dia pantas mendapatkannya, serta hati tulus dan jujur dari saya. Ini apa? Ini? Keluarga Qin dari ibu kota kekaisaran memberikan ini kepada Xiao Chen. Tuan Xiao, sebuah villa di perkebunan rumah megah ibu kota kekaisaran, benih salju Tianshan, sepasang Leontin giok naga Phoenix, dan 1 kartu hitam miliaran rupiah global. Hanya hadiah pertemuan kecil. Semoga Tuan Xiao mau menerimanya. Ini hanya hadiah pertemuan. Ini. Ketiga benda ini, masing-masing, cukup untuk mengguncang. Dasar-dasar keluarga bangsawan. Penampilan seperti itu, serta kemurahan hati yang begitu besar, pria mana di dunia yang bisa menolaknya? Keluarga Qin dari ibu kota memang patut diacungi jempol. Hahaha, Tuan Xiao punya tunangan seperti ini, benar-benar membuat orang lain iri. Barusan saya, Wang, sudah banyak berbuat salah. Tuan Xiao, mohon berlapang dada. Mohon Tuan Xiao berlapang dada. Berapa banyak waktu yang tersisa? Maaf Presiden Qin, tinggal 1 menit lagi. Cukup. Hingga saat ini, masih tersisa 50 detik dari 3 menit yang disebutkan Tuan Xiao. Sekarang juga, segera hancurkan 33 keluarga bangsawan Qingzhou itu untukku. Presiden Wang, ada masalah besar, perusahaan akan segera bangkrut. Apa katamu? Bagaimana bisa seperti ini? Kekuatan keluarga Qin dari ibu kota menyapu seluruh Qingzhou. Pantas saja kau begitu sombong. Saya, Wang, mengaku kalah. Kau menang. Saya menyerah. Menyerah. Nasib dan harta 33 keluarga bangsawan Qingzhou ini ada di dalam kendali saya. Jika kalian bersedia menyerahkan semua properti kalian kepada Tuan Xiao, untuk sementara saya bisa mengampuni hidup kalian. Kami bersedia mengabdi kepada Tuan Xiao. Kami bersedia mengabdi kepada Tuan Xiao. Kami bersedia mengabdi kepada Tuan Xiao. Nasu, Anda tidak perlu khawatir. Keluarga Anda bukanlah keluarga bangsawan, jadi bisa jadi lolos dari malapetaka ini. Xiao Chen, kau memang seorang pembohong. Kau didukung oleh keluarga Qin dari ibu kota, tapi masih berpura-pura lumpuh dan mengasihani diri sendiri selama 3 tahun penuh, hanya untuk mempermalukanku malam ini. Setiap perkataan yang kau ucapkan, setiap kata, terdengar begitu konyol. Nonasu, bersediakah Anda mendengarkan saya sebentar? Saya dan Xiao Chen sudah bertunangan sejak lama, tapi selama 3 tahun ini, demi Anda, dia menyembunyikan identitasnya, menghilang tanpa jejak, sampai saya pun tidak dapat menemukannya, sedikit pun keberadaannya. Baru setelah Anda bercerai dengannya, saya akhirnya berhasil datang ke Qingzhou. Naga sejati di langit sulit ditemukan, jodoh sejati juga sulit dicari, tapi yang lebih berharga adalah hati yang tulus. Nonasu, Anda seharusnya tahu betul bagaimana Xiao Chen memperlakukan Anda, bukan? Selama 3 tahun ini, apakah Anda berani bertanya pada diri sendiri? Apakah Anda masih memiliki hati yang tulus? Pernikahanku dengan Xiao Chen bukan urusan orang luar sepertimu untuk ikut campur. Nonasu, perkataan Anda bagus sekali. Kalau begitu, tolong mulai sekarang, jangan lagi ikut campur dalam urusan saya dan Xiao Chen. Baiklah. Masalah malam ini, kita sudahi saja. Baiklah, tunanganku. Tidak ada orang luar di sini. Nona Qin, tidak perlu lagi berpura-pura untukku. Berpura-pura? Tuan Xiao, apa kau tidak berpikir bahwa aku datang jauh-jauh ke Qingzhou mengenakan gaun pengantin ini hanya untukmu? Untuk bermain sandiwara? Ini.
Ini? 20 tahun yang lalu, Tuan Xiao dan kakek buyutku telah menetapkan perjanjian pernikahan ini dan benda ini juga disimpan bersama baru dibuka hari ini. 20 tahun lalu aku baru saja diasuh orang tua itu. Dia sudah menjodohkanku. Tuan Xiao, aku tahu kemunculanku yang tiba-tiba hari ini membuatmu sedikit kaget, tapi aku juga punya alasan kuat. Nona Qin, kau dari Didu ke Qingzhou pasti sangat lelah karena perjalanan. Bagaimana kalau kita bicarakan besok? Baiklah, akan aku ikuti perkataan Tuan Xiao. Besok malam, aku akan berkunjung sendiri. Baik. Nona Qin, Xiao Chen ini kelihatannya biasa-biasa saja. Kau menggantungkan kelangsungan hidup keluarga Qin padanya, apa itu tidak terburu-buru? Xiao Chen ini memang jauh dari yang kubayangkan. Ada perbedaan besar. Namun dengan pengalaman bertahun-tahun dalam menilai orang, aku tidak bisa menebaknya. Apa ini bukan karena dia terlalu biasa, tapi karena pandanganku yang terlalu sempit? Tuanku, apakah ada masalah dengan benda ini? Jika saya tahu ada masalah, saya tidak akan seperti ini sekarang. Tolong saya, periksa keluarga Qin dari ibu kota, dan Leontin Giok ini. Xiao Chen, Ada apa? apakah Qin Banruo benar-benar tunanganmu? Benar atau tidak? Apa urusannya denganmu? Kau mempermalukan saya, apakah itu masih belum cukup? Di pesta kenaikan naga, di pesta kenaikan naga, di pesta kenaikan naga, kau merobohkan tandu naga, membuat keluarga Su tidak bisa naik ke status keluarga terpandang, dan kau bahkan mengundang tunanganmu di depan semua keluarga terpandang Qingzhou untuk menyudutkan saya. Bukankah itu memalukan? Tidak apa-apa. Jika kau ingin mempermalukan, silahkan saja. Tapi saya ingin mengingatkanmu, kekuatan yang kau miliki sekarang hanyalah dari wanita itu yang dia berikan kepadamu. Begitu dia bosan denganmu, kau akan kehilangan segalanya dan kembali seperti semula. Nona Su, seberapa besar kekuatan saya? Dengan pandanganmu, mungkin kau tidak akan bisa melihatnya. Dan lagi, jika kau hanya ingin berbicara dengan saya tentang hal-hal ini, maka kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kau, besok adalah hari kembalinya tetuagu ke kampung halaman. Saat itu, akan diadakan pesta terima kasih. Tetuagu banyak membantu keluarga Su. Cedera kakimu dulu, juga dia yang menyembuhkannya. Pesta ini, sebaiknya kau jangan absen. Kau yang berhasil mendapatkan posisi tinggi, tiba-tiba berubah seperti ini dalam semalam, meremehkan orang lain, sombong dan tidak menyadarinya. Xiao Chen, kau membuat saya merasa jijik dari lubuk hati. Aku berdiri di puncak Daxia. Mengapa harus bergantung pada kekuasaan orang lain? Justru Nona Su, demi kekuasaan, tega menendang orang yang sangat mencintaimu selama 3 tahun. 2 kata menjijikkan. Lebih cocok untuk Nona Su, bukan? Fakta berbicara lebih keras dari kata-kata. Waktu akan membuktikan bahwa aku, Su Lingyan, tidak salah. Besok Pak Gu akan pensiun. Tolong siapkan jamuan untuk acara syukuran. Jamuan akan diadakan di Kayunting bagaimana? Puncak Qingzhou, warisan ratusan tahun, sudah sepantasnya menjadi yang terbaik. Kamu saja yang atur. Putriku, ayo, cepat duduk. Putriku sayang, mengapa menantu Raja Naga tidak kelihatan? Bu, ceritanya panjang. Xiao Chen ini, keluarga Su telah merawatnya selama 3 tahun penuh, tapi dia masih membalas dendam, benar-benar tidak tahu berterima kasih. Lalu, bagaimana dengan Tuan dari Istana Naga? Mengapa dia tidak membantu? Mungkin, sejak awal, semuanya hanya harapanku saja. Tuan dari Istana Naga sama sekali tidak tertarik padaku. Lalu keluarga Su kita, kehilangan kontrak proyek 10 miliar, dan juga tidak berhasil naik menjadi keluarga terpandang. Lalu bagaimana masa depan? Akan kita jalani? Bu, jangan khawatir. 3 tahun lalu aku tidak punya apa-apa, tetapi masih bisa menyelamatkan keluarga Su dari ambang kehancuran. Hambatan kecil di depan mata ini sama sekali bukan apa-apa. Nona Su, ada kabar baik. 33 keluarga terpandang di Qingzhou serentak mengirimkan permintaan kerjasama kepada grup kita. Sampai saat ini, nilai pesanan sudah mencapai 10 miliar. Apa? Itu adalah cap resmi dari 33 keluarga bangsawan Qingzhou? Ini benar. Begitu banyak perusahaan, semuanya bekerja sama dengan perusahaan kita. Dan lagi, total nilai pesanannya mencapai 100 miliar rupiah. Ini benar. Dan proyek kerjasama akan segera dimulai. Bukankah ini berarti grup kita secara tidak langsung mendapatkan kontrak proyek senilai 100 miliar rupiah? Dan lagi, meskipun belum naik menjadi keluarga bangsawan, tetapi fondasi kita bahkan lebih kuat dari keluarga bangsawan. 33 keluarga bangsawan Qingzhou ini, bukankah sudah bergabung dengan Xiao Chen? Mengapa? Mereka bekerja sama dengan grup kita? Mungkinkah Tuan Muda Ye? Nak, sebelum kamu masuk tadi, Tuan Muda Ye, Aoyun, menelepon
mengatakan ingin mengundangmu untuk menghadiri pesta terima kasih kakekku besok. Pasti itu. Kamar dagang Teng Yun merajai wilayah selatan Daxia. Mereka adalah pemimpin bisnis di Qingzhou, Yunzhou, Yangzhou, dan Weizhou. Pasti Tuan Muda Ye melihat Anda menderita, jadi dia sengaja mengulurkan tangan. Nak, dulu karena Xiao Chen, kamu dan Tuan Muda Ye tidak ditakdirkan bersama. Sekarang keluarga kita menghadapi masalah sebesar ini, Tuan Muda Ye datang membantu. Kali ini kamu jangan sampai melewatkannya. Bu, sekarang aku hanya ingin menghidupkan kembali keluarga Su. Yang lain biar takdir yang menentukan. Kalau begitu besok, kamu pergi bersamanya untuk menghadiri jamuan makan malam ini. Tentu tidak ada masalah, kan? Bapak Su, Anda pasti akan menjadi mutiara bisnis paling bersinar di Daxia. Untung saja Anda menendang keluar Xiao Chen si pecundang itu tepat waktu. Jika tidak, urusan ini pasti tidak akan selancar ini. Itulah yang namanya takdir telah ditentukan. Xiao Chen, lihat saja, aku pasti akan mengandalkan diriku sendiri untuk mencapai puncak tertinggi di Daxia. Bawahan telah melakukan kesalahan besar, namun naga utama masih bersedia mengampuni. Di kemudian hari pasti akan mengabdi sepenuhnya, tanpa keraguan. Bagaimana dengan tugas yang kuberikan kepadamu? Untuk Kaisar Yunting, saya sudah mengaturnya. Nanti, naga utama bisa menggunakan kartu hitam ini untuk menikmati hak istimewa tertinggi. Mengenai keluarga Su. Bicaralah. Baik, malam ini 33 keluarga bangsawan dari Qingzhou akan mengajukan kerja sama proyek dengan grup Su. Menurut informasi yang saya nilai pesanan di sini tepat 100 miliar rupiah. Dan dalang dibalik semua ini adalah putri dari keluarga Qin dari ibu kota Qin Banruo. Qin Banruo ini benar-benar cerdik. Bawahan bodoh, mohon pencerahan dari Tuan Qingming. Malam ini prasasti naga utama runtuh di jamuan perayaan naga naik, keluarga-keluarga bangsawan bergejolak. Jika situasi ini terus berlanjut, keluarga Su pasti akan mengalami berbagai macam penolakan dan selamanya tidak akan bisa bangkit di Qingzhou. Keluarga Qin ini, mengapa harus memberikan kesempatan seperti ini kepada keluarga Su? Ini bukan kesempatan. Ini adalah pilihan hidup dan mati. Su Lingyan menganggap dirinya hebat, mengira selama 3 tahun ini, dirinya lah yang telah menyelamatkan keluarga Su dari ambang kehancuran. Qin Banruo jelas juga melihat hal ini. Dia membiarkan 33 keluarga bangsawan Qingzhou bekerja sama dengan grup Su, nilai pesanan kerja sama tepat, sama seperti proyek jamuan perayaan naga naik, tidak lebih tidak kurang, tepat 100 miliar rupiah. Persis 100 miliar rupiah. Ini adalah kesempatan bagi Su Lingyan untuk membuat pilihan. Jika Su Lingyan dapat mengenal dirinya sendiri dan menyerah pada kerjasama ini, maka keluarga Su masih bisa bertahan. Sebaliknya, jika Su Lingyan menerima pesanan senilai 200 miliar rupiah, maka grup Su pasti akan menginvestasikan segalanya. Ini terlihat sangat indah, tetapi Su Lingyan tidak tahu dia telah kehilangan dukungan dari Tuan Besar. Tanpa dukungan Tuan Besar, dengan kecerdasan Su Lingyan, dia sama sekali tidak akan mampu menjalankan proyek miliaran ini. Begitu kerjasama dimulai, yang menanti keluarga Su bukanlah kemajuan pesat, melainkan kehancuran total. Apapun pilihan yang dibuat Su Lingyan, pada akhirnya dia akan mengerti, tanpa Tuan Besar, Su Lingyan bukanlah siapa-siapa. Benar-benar wanita hebat dari Daxia, Qin Banruo memang pantas mendapatkannya. Yang paling langka adalah, dia begitu peduli pada Tuan Besar, bahkan menyiapkan rencana besar dengan cermat. Bawahan ini telah keliru, seharusnya tidak berani membahas Tuan Naga. Bagaimana penanganan masalah terakhir? Semua informasinya ada di sini, mohon Tuan Qingming memeriksanya. Bagaimana mungkin? Bocah nakal, meskipun kamu tidak setampan dan seanggun aku, tapi kamu beruntung. Istrimu cantik, jelita. Anak yang lahir pasti baik. Kamu nanti harus memperlakukan istrimu dengan baik. Ya, keluarga mereka. Pantas kamu, lindungi dengan segenap jiwa. Pantas saja waktu itu. Begitu banyak ucapan, terdengar sangat aneh. Orang tua, kamu memang keras kepala? Sampai mati pun masih saja menolak mengalah. Tuan Besar, asal-usul Giok sudah ditemukan. Bangun dan katakan. Giok itu berasal dari keluarga Xiao dari ibu kota. Keluarga Xiao dari ibu kota? Betul. Itu adalah keluarga Xiao dari ibu kota yang 20 tahun lalu, seluruh 366 anggota keluarganya menghilang secara misterius dalam semalam. "20 tahun yang lalu, keluarga Xiao adalah keluarga terkemuka di ibu kota dengan banyak cabang dan kekuasaan yang tak terbendung. Namun, pada suatu malam, anggota keluarga utama keluarga Xiao menghilang dalam semalam tanpa jejak hidup dan tanpa mayat. Setelah itu, cabang-cabang lainnya juga berturut-turut jatuh dan benar-benar tidak berguna. Lanjutkan. Setelah keluarga Xiao mengalami musibah, kekuasaan yang mereka miliki dengan cepat dibagi-bagi. Namun ada satu keluarga yang sama sekali tidak ikut dalam pembagian itu, bahkan mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Itu adalah keluarga Qin dari ibu kota, tempat Qin Banruo berada. Keluarga Xiao dan keluarga Qin adalah teman lama, hubungan mereka sangat baik. Meskipun sudah 20 tahun berlalu, keluarga Qin tidak pernah menyerah menyelidiki kebenarannya. Karena itu, mereka mendapat tekanan dari banyak keluarga. Secara eksternal berada dalam bahaya, secara internal penuh dengan perselisihan. Hingga kini, mereka sudah menjadi lemah di dalam meskipun tampak kuat di luar. Jadi dia mencari saya demi nasib keluarganya, dan karena itu dia menemukan saya.
benar, dan tidak juga. Qin Banruo bukanlah anggota keluarga utama keluarga Qin. Pemimpin keluarga Qin, Qin Baizhan, menjodohkan Qin Banruo. Pihak lainnya adalah keluarga Long dari ibu kota. Qin Banruo sangat tidak puas dengan ini dan sering bertengkar dengannya. Satu demi keluarga, dua demi dirinya sendiri. Hanya satu keputusan, melakukan dua hal. Ada sesuatu yang menarik? Bukan hanya itu. Qin Banruo, sepertinya tidak tahu identitas asli Anda, mengira Anda hanya orang biasa. Bawahan berani menebak, dia mungkin ingin menjadikan Anda sebagai alasan, lalu membuat Qin Baizhan mengurungkan niat perjodohan, memanfaatkan waktu ini, sendirian membalikkan keadaan. Wanita dengan keberanian seperti ini, baru pertama kali saya lihat seumur hidup. Tuanku, apakah tuanku tertarik pada Qin Banruo? Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku hanya merasa bahwa pertunangan yang telah diatur kakek tua untukku, pasti ada alasannya. Lagi pula, Qin Banruo telah secara aktif menunjukkan ketertarikan padaku. Jika aku membatalkan pertunangan tanpa alasan, itu akan merusak reputasinya. Mengenai masalah keluarga Xiao, kamu pergi sendiri ke Balai Naga untuk menyelidikinya. Baik, tuanku. Dan satu hal lagi, kamu tidak perlu menyembunyikan jejakmu. Biarkan dunia berpikir bahwa aku kembali ke Balai Naga bersamamu. Kamu adalah bayanganku. Jika hanya kamu sendiri yang kembali ke Balai Naga, maka orang yang berniat jahat mungkin akan melihat sesuatu yang janggal dari keluarga Qin. Meskipun kebenarannya belum jelas sekarang, lebih baik berhati-hati. Setelah kamu menyelidikinya, segera kembali ke Qingzhou dan laporkan padaku. Hamba mengerti. Ada satu hal terakhir, tolong siapkan hadiah untukku, untuk diberikan kepada Penatua Gu besok. Jika hamba tidak salah ingat, Tabib Suci, Penatua Gu Xiande, sepertinya tidak mengetahui identitas tuanku, bukan? Itu justru menunjukkan kemurahan hati seorang tabib. Hamba akan segera mengaturnya. Orang tua itu, berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Xiao Chen, benarkah ini kamu? Sebelumnya, aku melihatmu selalu duduk di kursi roda. Tidak kusangka. Bentuk tubuhmu cukup bagus juga. Kamu siapa? Lu Qingyue. Kamu lupa ya? Dulu aku yang membantumu melakukan rehabilitasi. Tentu saja aku tidak lupa. Hanya saja saat aku biasanya bertemu denganmu, kamu selalu memakai jas putih. Ini pertama kalinya, aku melihatmu berpakaian seperti ini. Jika General Manager Su sampai tahu, kamu melihat wanita lain di jalan, hati-hati saja saat pulang ke rumah akan dihukum. Kamu sudah bercerai? Hah? Kalau begitu, bagus sekali. Apa katamu? Hah? Tidak. Maksudku sangat disayangkan. Tidak ada yang perlu disayangkan. Urusan perasaan, tidak ada penyesalan. Itu pasti General Manager Su yang tidak beres. Pria, selembut dirimu, dan penuh perhatian. Jika aku jadi dia, aku pasti ingin setiap hari selalu bersama. Kamu juga datang untuk pesta ucapan terima kasih ini? Tentu saja tidak. Orang biasa sepertiku, mana mungkin punya kualifikasi untuk menghadiri pesta malam sebesar ini? Paling-paling hanya bisa melihat dari jauh. Pesta ucapan terima kasih hari ini, semua orang boleh datang, tanpa memandang status. Ayo. Tuan dan Nyonya, kami tidak mempekerjakan petugas kebersihan di sini. Cepat pergi! Jangan mengotori lantai kami. Anda salah paham. Kami datang untuk menghadiri pesta syukuran Tuan Gu. Tahukah Anda ini tempat apa? Kaisar Yunting, hotel paling mewah di Qingzhou. Telah diwariskan selama 100 tahun, dikelola langsung oleh Gubernur Qingzhou, dari generasi ke generasi. Orang yang datang ke sini adalah orang kaya atau terhormat. Pakaian yang kalian kenakan ini, jika digabungkan, mungkin tidak mencapai 200.000 rupiah, kan? Sejak kapan masuk hotel? Harus dilihat dari kualitas pakaian? Lagi pula, saya sudah berpesan khusus kepada Lin Zizhou, pesta syukuran Tuan Gu, siapapun boleh datang, selama mereka adalah orang yang bersyukur, bahkan pengemis yang paling malang sekalipun. Anak muda, apa kau ingin tebar pesona? Pergi ke tempat lain. Membuat keributan di sini, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Kau berani memberi perintah kepada Gubernur Qingzhou? Kenapa tidak sekalian bilang kau akan memerintah 33 klan elit Qingzhou? Saya tidak menyukai mereka karena terlalu materialistis. Melihat mereka saja sudah tidak enak dipandang. Maafkan kami. Sungguh maaf. Kami akan pergi sekarang. Xiao Chen. Lebih baik kita pergi saja. Untung kalian masih sedikit tahu diri. Mengingat ini adalah pesta syukuran Tuan Gu, sebenarnya saya tidak ingin mempermasalahkannya. Tapi karena Anda sudah berkata begitu, hari ini saya akan masuk ke sana dengan terhormat. Hari ini, saya akan masuk dari sini dengan bermartabat. Manajer, atasan sudah berpesan, pemegang kartu hitam harus diperlakukan seperti gubernur. Kita ini... Diam. Seorang gelandangan miskin, dari ujung kepala sampai kaki, tidak ada yang pantas. Apa haknya memegang kartu hitam? Menurut saya, kartu hitam ini palsu. Dia hanya ingin masuk untuk makan
dan minum gratis. Asli atau palsu akan ketahuan jika dicoba. Coba saja, saya tidak takut denganmu. Xiao Chen, saya tahu, kamu ingin mengajak saya ke pesta terima kasih, tapi tidak sampai. Membuat keributan seperti ini. Bagaimana kalau kita pergi saja? Saya tidak suka orang-orang ini yang memandang rendah orang lain. Selain itu, saya juga tidak membuat onar. Saya sedang mengajari mereka bagaimana bersikap. Sudah kubilang kartu hitam ini palsu. Sekarang apa lagi yang ingin kamu katakan? Aduh, tangan saya tergelincir. Bagaimana kalau sekarang kamu telepon Gubernur Qingzhou? Minta dia datang langsung untuk menjelaskan kepadamu tentang kartu hitam. Sekalian suruh dia membantu mengambil kartu ini. Xiao Chen, sudahlah. Halo, Lin Zizou. Saya sekarang berada di pintu masuk Kaishuan Yunting, dihadang oleh manajer lobi. Dia bilang kartu hitam yang kamu berikan palsu. Bahkan dia membuangnya ke tanah dan menyuruhmu mengambilnya. Muncul di hadapan saya dalam waktu 10 menit. 10 menit. 5 menit saja sudah cukup. Dengar itu? Dia bilang 5 menit saja sudah cukup. Pikirkan sendiri. Haha. Dalam 10 menit, muncul di depanku. Hahaha. Aktingmu bagus sekali. Melihatmu berakting dengan begitu serius, aku tidak akan mempersulit kalian. Kamu hanya ingin mencari makan, kan? Ambil ini, pergi ke persimpangan jalan dan beli nasi goreng. Kenapa? Uangnya tidak cukup? Aku beri kamu 10.000 lagi, pergi mandi yang bersih, bersihkan bau kemiskinan di tubuhmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan menyuruh orang untuk memukulmu. Xiao Chen, hari ini adalah hari besar untuk kakekku, jangan main fisik. Orang rendahan memang orang rendahan, tidak hanya miskin, tapi juga barbar. Xiao Chen, aku tahu kamu baik kepadaku, tapi kamu tidak boleh melukai dirimu sendiri. Jika kamu terluka, aku akan sangat sedih. Lu Qingyue, kamu yang biasanya terlihat murni seperti tidak mengenal dunia, diam-diam, ternyata sangat tidak pilih-pilih. Tuan Wang, bagaimana Anda bisa ada di sini? Ini adalah Kaishuan Yunting. Surga bagi orang kaya. Wajar saja jika saya di sini, kan? Tapi kamu, kalaupun mau menjual diri, setidaknya carilah yang lebih pantas. Apa maksudnya mencari pengemis? Sudah berapa kali saya bilang padamu saat melihat saya, kamu harus membungkuk dan memberi hormat. Kenapa tidak mau gaji bulan ini? Tunggu, saya sudah bilang dia teman saya. Dia tidak perlu memberi hormat kepada siapapun, bahkan jika penguasa negara datang sekalipun. Lu Qingyue, dari mana kamu menemukan orang aneh ini? Sungguh lucu sekali. Hehehe. Apakah penguasa negara akan datang atau tidak? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa saya, Wang Meng, pemimpin keluarga Wang Jia Qingzhou, putri dari Wang He. Sedangkan dia hanyalah perawat kecil di bawah Wang Jia Jituan. Apapun yang saya suruh, dia harus melakukannya. Memang, dua pengemis bau ini berbicara dengan mereka hanya merendahkan martabat kita. Aduh, saya memang tidak suka melihat wajahnya. Kamu masih menunggu apa? Bukankah seharusnya kamu membungkuk dan memberi hormat? Ayahku saja tidak pernah memukulku. Dasar pengemis kotor, berani-beraninya kau memukulku. Sayang, dia memukulku. Cepat bantu aku menghadapinya. Aku belum menanyakan namamu. Kau belum pantas mengetahui siapa aku. Aduh, Tuan Song, orang ini hanyalah penipu, tidak punya identitas sama sekali. Dia tadi bahkan bilang akan menyuruh Gubernur Qingzhou datang sendiri untuk meminta maaf, jangan sampai tertipu olehnya. Oh, begitu. Tapi, meskipun kau bisa menyuruh Lin Zizou datang kemari untuk meminta maaf, itu tidak berarti apa-apa. Seorang gubernur kecil dari daerah terpencil, jika dia datang meminta maaf kepadaku, aku bahkan tidak sudi meladeninya. Itu Tuan Song. Anda adalah putra Gubernur Yunzhou. Status Anda tentu saja sangat mulia, tak tertandingi. Pengemis kotor, sekarang aku memberimu satu kesempatan. Berlutut, berikan 3 sujud kepada Ming Ming, lalu buat tangan kananmu tidak berfungsi. Kau bisa hidup, meninggalkan Kaishuan Yunting. Sedangkan kau, nanti pergi ke kamarku, minta maaf dengan baik. Semuanya bisa diatur. Zaman apa sekarang masih bermain trik pahlawan menyelamatkan wanita cantik? Selanjutnya, kau, apakah akan... Sesuai keinginanmu. Xiao Chen, kenapa kamu menyerang? Dia sendiri yang menginginkannya, jadi saya kabulkan keinginannya. Kamu berani memukul Tuan Muda Song? Gila, kamu memang gila. Hari ini kamu jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Sayang, kamu tidak apa-apa. Menyingkir. Pengemis bau berani menentang saya. Ada 300 pengawal Yunzhou di luar. Kamu mau bermain ya? Saya akan meladenimu sampai akhir. Hanya 300 pengawal? Apa yang perlu ditakutkan? Xiao Chen, sudah. Saya tidak ingin kamu terluka. Bapak Wang, Tuan Muda Song, semua salah saya. Asal kalian mau melepaskan Xiao Chen, apapun yang kalian minta saya lakukan, saya akan melakukannya tanpa penyesalan. Apapun bisa dilakukan. Sayang, kamu pernah bilang hanya mencintaiku. Meng, kamu adalah cinta sejati dan dia hanyalah mainan. Kalau begitu lumayanlah. Nanti saya akan di atas. Dia hanya bisa di bawah. Hehe. Kamu lumayan. Bisa lolos dari hukuman mati. Tapi pengemis bau ini, dia harus mati. Kalau tidak, saya tidak akan puas.
Ini untuk Bapak Xiao. Mana mungkin palsu? Apa yang kamu lakukan? Yang mulia gubernur, saya hanya merasa orang seperti dia tidak mungkin memiliki kartu hitam. Jadi saya melakukan sedikit kecurangan. Sekarang juga ambil kartunya dan pergi. Bapak Xiao, tindakan picik dari seorang rendahan. Saya membuat Anda melihat lelucon ini. Bapak Xiao, saya sungguh tidak tahu diri. Saya bersujud kepada Anda. Yang mulia gubernur, melihat kesetiaan saya selama bertahun-tahun, mohon maafkan saya sekali ini saja. Mulai sekarang, cepat pergi dari Qingzhou. Jangan pernah menginjakan kaki di sini lagi seumur hidup. Apa? Pergi. Bapak Xiao, bawahan ini kurang cakap dalam mengelola staf. Mohon Bapak Xiao menghukum saya. Gubernur Qingzhou saja, memberi hormat padanya. Siapa dia sebenarnya? Tak saja ayahku selalu berkata kepadaku, Lin Zizhou semakin tidak waras. Hari ini aku menyaksikannya sendiri. Berlutut dan meminta maaf lagi, benar-benar memalukan. Jabatan gubernur diatur oleh kuil naga. Kenapa kau ingin ikut campur urusan kuil naga? Aku putra gubernur Yunzhou yang terhormat. Lebih paham aturan kuil naga daripada engkau. Lebih paham peraturan kuil naga daripada kau. Jangan sok menakut-nakuti orang. Di mataku, kau hanyalah sampah. Song Ziliang, diam. Aku diam? Lin Zizhou, kau pikir kau siapa? Asal aku telepon ayahku, tidak sampai 24 jam, Yunzhou bisa memblokir Qingzhou. Aku akan lihat bagaimana kau akan mengatasinya nanti. Orang yang ingin Song Ziliang singkirkan, bahkan Dewa Langit pun tidak bisa menghalanginya. Tapi sebelum kau mati, aku akan membuatmu berlutut, menyaksikan langsung bagaimana aku mempermainkan wanitamu. Kau. Siapa yang merendahkan, akan direndahkan. Kau sangat suka membuat orang berlutut. Kalau begitu, jangan bangkit lagi seumur hidupmu. Kamu tidak tahu diri. Aku akan segera menelpon ayahku, menyuruhnya datang untuk menghajarmu. Tenanglah, jangan melakukan hal bodoh. Lin Zizhou, sudah sampai seperti ini, kamu masih berakting? Kamu, hari ini kalian semua akan mati di tanganku. Kemarin, utusan Provinsi Yun mencari saya untuk bernostalgia. Sekarang dia masih di Provinsi Qing, Tuan Xiao. Saya dan Gubernur Provinsi Yun adalah teman lama. Apa Anda bisa mengampuni nyawanya? Nyawanya ada di tangannya sendiri? Iya. Ayah, aku dipukuli orang. Cepat datang selamatkan aku. Saudara Wang, dengar-dengar kemarin di Pesta Shenglong, 33 keluarga besar Provinsi Qing kalian menderita kerugian besar. Sekarang dikendalikan oleh menantu yang tidak berguna. Membuat Saudara Song tertawa. Sebenarnya ini hanyalah masalah kecil. Kalau begitu mohon Saudara Song mencerahkan saya. Apa yang kalian takuti tidak lain adalah Qin Banruo. Qin Banruo dari keluarga Qin ini sekarang keberadaannya di ujung tanduk. Qin Banruo juga tidak akan bisa bertahan lama. Mengenai Lin Zizhou ini, orang ini saya kenal dengan baik, pengecut dan penakut. Kalian hanya perlu sedikit. Dia bahkan tidak berani berkata apa-apa. Astaga, mendengarkan Anda berbicara, lebih baik dari belajar 10 tahun, hahaha. Mari. Halo? Ayah, aku dipukuli orang, cepat datang selamatkan aku. Apa katamu? Kalian di mana? Ayahku dan keluarga Wang akan segera tiba. Manfaatkan waktu yang tersisa ini, cepat tulis surat wasiat untukku. Jangan sampai aku terlihat tidak berperasaan. Lu King Yue, ini adalah akibat dari salah memilih pria. Lin Zizhou, sebaiknya nanti jangan ikut campur. Dengan begitu aku masih bisa memberimu sedikit kehormatan. Adapun kalian berdua, sekalipun kalian memanggil semua dewa dan Buddha, hari ini kalian tetap tidak akan bisa lari dari kematian. Pembicaraan tentang dewa dan hantu itu tidak masuk akal dan menggelikan. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Gubernur Yunzhou, Song Anbang tiba. Tuan keluarga Wang, Wang He tiba. Meng, ayah terlambat, membuatmu menderita. Ayah, Paman Song, kalian akhirnya datang juga. Siapa yang melakukannya? Siapa sebenarnya yang melakukannya? Dia, kalian harus memberi pelajaran pada pasangan bejat ini. Jangan biarkan mereka hidup tenang. Tuan Xiao, ini. Tuan Xiao? Saudaraku Wang? Apakah dia orang yang kamu katakan itu? Yang suka menipu, berpura-pura pincang selama 3 tahun, dan masih menipu untuk makan dan minum di keluarga Su, juga berani bersandar pada dukungan keluarga Qin, berbicara seenaknya pada 33 keluarga besar di Qingzhou, menantu buangan Xiao Chen itu? Xiao Chen, kamu sudah keterlaluan. Sekarang serahkan dirimu, kamu masih bisa sedikit menyelamatkan nyawamu. Kepala keluarga Wang? Apakah kamu benar-benar melihatku seperti itu? Saudaraku Wang, berani bicara harus berani mengakui. Sudah kubilang padamu, orang-orang di balik anak ini hanyalah sekelompok macan kertas. Tidak akan bisa menjadi apa-apa yang besar. Xiao Chen, kamu sudah keterlaluan. Sekarang serahkan dirimu, kamu masih bisa sedikit menyelamatkan nyawamu.
Selesai. Mengapa hal ini bisa berakhir seperti ini? Ya, aku juga tidak menyangka mengapa hal ini bisa berkembang seperti ini. Aku tadinya berpikir keluarga Wang setelah perjamuan naga bangkit bisa mengambil pelajaran, tetapi tidak disangka. Begitu bodoh. Itukah? Saya, Song Anbang, telah melewati separuh hidup dalam pertempuran. Pengalaman apa yang belum pernah saya lihat? Apakah Anda sedang menipu saya? Anak baik, tunggulah. Ayah akan membalaskan dendamu. Wahai dua sahabatku, dengarkanlah nasihat saya. Naga berkeliaran di alam liar. Tuan Perkasa akan pulang dengan kemenangan. Selagi masih ada waktu untuk memperbaikinya, cepatlah meminta maaf kepada Tuan Xiao. Omong kosong apa ini, Old Lin? Mengingat perkenalan kita, saya tidak akan mempermasalahkan benar atau salah Anda. Jika Anda masih menghalangi, jangan salahkan saya jika saya tidak menunjukkan belas kasihan. Pikirkanlah baik-baik lagi. Apa yang perlu dipikirkan? Kedua kaki putra saya telah dipatahkan oleh orang ini. Sebagai seorang ayah, saya pasti akan membuatnya membayar mahal. Nak, sudah tiba waktunya Anda harus pergi. Anbang, apa kau sudah memikirkan konsekuensinya? Konsekuensi? Tadi itu aura naga. Song tua, kau berasal dari keluarga militer. Di seluruh Daxia, hanya ada 5 orang yang bisa menandingimu. Di antara kelima orang itu, hanya satu yang mampu menguasai aura naga. Lin tua, jangan menakutiku. Naga berkeliaran di alam liar, melambangkan kemenangan agung. Betul, kalimat itu omong kosong, tapi itu satu-satunya harapan terakhirmu, dan kau sendiri yang menghancurkannya. Pikirkan baik-baik, kau di mana? Pikirkan sekali lagi, siapa sebenarnya Tuan Xiao? Menguasai aura naga. Tempat ini adalah Kai Isuan Yunting, naga berkeliaran di alam liar. Hamba yang berdosa. Memohon untuk bertemu tuanku. Ayah, kita adalah Gubernur Yunzhou yang terhormat. Bagaimana bisa berlutut di hadapan seorang sampah? Keluarga Song tidak terima. Diam. Anak durhaka. Anak durhaka. Song Anbang, seumur hidupku, memiliki jasa militer yang luar biasa dan kehormatan yang melimpah. 100 tahun fondasi keluarga Song membawa berkah bagi daerah. Pada akhirnya, semua hancur di tanganmu. Aku, Song Anbang, mengecewakan leluhur keluarga Song. Aula Naga memberikan seni bela diri kepada para prajurit perbatasan. Tujuannya adalah agar kalian pergi ke medan perang untuk membunuh musuh, adalah agar kalian melindungi negara. Tapi kamu justru ingin menyerang rakyat. Dari Daxiao, aku bisa mentolerir cara kamu mengasuh anak yang tidak benar. Aku bisa mentolerirmu. Kamu berani menentang atasan, aku juga bisa membiarkanmu. Tapi untuk yang satu ini, merusak martabat militer Daxiao, kamu harus mati. Tuan Naga yang agung, hamba yang berdosa, Song Anbang, bersedia menerima kematian. Dia adalah Tuan Naga. Tuan Naga? Pak, kamu bercanda? Dia adalah naga. Ayah. Anak yang tidak dididik adalah kesalahan orang tua. Ini semua salahku karena mendidikmu jadi seperti ini dan menyebabkan masalah besar ini. Ayah. Ayah, aku salah. Ayah, aku salah. Aku seharusnya tidak menyalahgunakan kekuasaan. Aku tidak berani memprovokasi naga. Jika tahu akan begini, mengapa tidak berpikir sebelumnya? Aku, Wang He bersalah. Aku seharusnya tidak menyinggung, tuanku. Aku akan segera mengusir putriku dari keluarga Wang, dan memutuskan semua hubungan mulai sekarang. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Ayah. Anak perempuan yang tidak dididik juga merupakan kesalahan orang tua. Kepala keluarga Wang, tidak baik bukan jika memutuskan hubungan seperti ini? Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan yang sebenarnya. Naga, Tuan Xiao, ini saya tidak berani. Tidak berani? Saya mengerti. Wang Meng yang memberontak tidak hanya berkali-kali berbicara sembarangan, tetapi juga berulang kali menargetkan teman-teman Master Xiao. Dosanya sangat besar, segera diusir dari keluarga Wang. Ayah ingin menghancurkan hidupku.
Kamu tidak hanya menghancurkan jalan hidupmu sendiri, tetapi kamu juga menghancurkan jalan hidup keluarga Wang. Hahaha. Ayo bawa dia pergi. Ayah, ayah. Keluarga Wang melanggar hierarki, dosanya sangat besar. Mulai sekarang saya akan menghapus nama keluarga bangsawan saya dan tidak akan pernah kembali ke daerah ini. Jika surga berbuat jahat masih ada pengampunan, tapi jika manusia berbuat jahat tidak akan selamat. Hahaha. Hari ini Tuan Xiao telah dikejutkan. King Zhou semakin kacau sekarang. Bawahan mengerti. Qing Yue, ayo kita pergi. Baik. Xiao Chen, apakah kamu benar-benar Master Naga? Xiao Chen, apakah kamu benar-benar Sang Raja Naga? Apa bedanya? Ya atau tidak? Tentu saja ada bedanya. Semua orang di Qingzhou tahu, Nyonya Su terhadap Sang Raja Naga diam-diam memendam perasaan dan rela bersamamu. Cii. Maksudku, jika dia tahu bahwa kamu adalah Sang Raja Naga, dia pasti akan kembali kepadamu dan melanjutkan hidup bersama. Cinta yang dibelenggu oleh status tidak memiliki arti apapun. Jika kamu benar-benar Sang Raja Naga, maka pesta terima kasih Pak Tuagu pasti juga kamu yang atur untuk diadakan di Kemenangan Awan. Lalu mengapa di luar sana beredar kabar bahwa Tuan Muda Asosiasi Pedagang Terbang, Yao Yun yang mengaturnya sendirian? Oh, aku tidak tahu tentang itu. Baiklah. 3 tahun lalu dalam perang di wilayah utara, Kerajaan Xia besar berada dalam bahaya. Kamulah yang membawa bendera dan melesat sejauh 3.000 li dengan semangat membara menghunus pedang naga, memenggal kepala jenderal musuh, menyelamatkan perbatasan dari kesulitan besar. Jadi, kamu benar-benar berlari sejauh 3.000 li? Mengapa tiba-tiba kamu bertanya begitu banyak? Karena kamu memiliki begitu banyak rumor, jadi orang penasaran. Mari kita ke aula perjamuan dulu. Xiao Chen. Kudengar kamu baru saja bercerai dengan Lingyan putriku, dan tak lama kemudian kamu sudah mengencani wanita lain. Waktunya begitu singkat. Kamu sudah mengencani wanita lain lagi? Kau dan wanita lain itu berkumpul lagi. Apa kau tidak tahu malu? Anda salah paham. Tuan Xiao kasihan padaku. Dia sengaja mengajakku datang ke pesta syukuran Tuan Gu. Lagi pula, siapa Tuan Xiao? Di dunia ini, hanya ada wanita lain yang menggodanya. Bagaimana mungkin dia menggoda wanita lain? Siapa dia? Dia hanyalah mantan suami yang ditinggalkan. Identitas apa yang dimilikinya? Dia adalah... Jangan-jangan kau tertipu olehnya? Oh, kau perawat kecil di rumah sakit itu. Pantas saja wajahmu terlihat tidak asing. Ternyata kalian berdua sudah lama menjalin hubungan. Xiao Chen, selama 3 tahun ini, kau makan dari keluarga Su, menggunakan milik keluarga Su. Anda salah paham, kami benar-benar tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa? Ini dari mana? Apa ini dibeli dengan uang keluarga Su? Ini peninggalan ibuku. Kau masih berlagak? Bau kemiskinan, Kau mampu membeli perhiasan seperti ini? Kembalikan padaku. Ibu baik-baik saja? Xiao Chen, bagaimana bisa kau berani menyentuh ibu? Apa kau tahu cara menghormati yang tua dan menyayangi yang muda? Dia bertindak tidak masuk akal dan membuat keributan. Apa orang seperti itu pantas dihormati orang lain? Lagi pula, Nona Su, bagi Anda dia adalah ibu Anda, tapi kami sudah bercerai. Dia bagiku hanyalah seorang wanita cerewet yang membuat masalah. Kau berani memakiku? Aku hanya menyatakan fakta. Setelah punya backingan, memang beda ya? Nada bicaranya jadi lebih keras. Backingan? Siapa? Keluarga Qin? Justru aku yang backingan mereka, itu baru benar. Pesta makan malam yang seharusnya bagus, malah bercampur dengan orang-orang tidak penting ini. Seluruh suasananya jadi beda. Ada aroma sok-sokan. Orang Ya, Tuan Muda Sun benar. Hei, Satpam. Suruh kedua gelandangan ini keluar dari sini. Hari ini adalah hari pensiunnya Tuan Gu. Aku sengaja di sini mengadakan pesta syukuran. Tidak ada perbedaan martabat antar manusia. Cinta pun tidak membedakan seberapa dalam. Selama memiliki hati yang bersyukur, siapapun boleh datang ke sini. Aku ingin lihat siapa yang akan melanggar aturan hari ini. Hahaha. Kau bilang pesta makan malam ini, kau yang adakan? Hahaha. Wilayah Daxia, 1 ibu kota dan 13 provinsi, masing-masing memiliki 1 kaisar awan kemenangan. Itu didirikan untuk merayakan kembalinya para prajurit dengan kemenangan, tempat warisan. Sudah ada lebih dari 100 tahun sejarahnya.
Dan untuk menyewa seluruh Kaisar Awan Kemenangan, tidak hanya butuh finansial, tapi juga butuh identitas. Menurut yang saya tahu, Tuan Ye yang menyewa seluruh Kai Xuan Yunting untuk menyelenggarakan jamuan terima kasih bagi Tuan Gu. Anak muda, lain kali kalau membual, ingatlah untuk berpikir dulu, jangan memalukan diri sendiri. Tuan Ye? Siapa itu? Ye. Aoyun? Hahaha. Astaga. Selain tuan muda dari perkumpulan perdagangan Teng Yun, siapa lagi yang punya kekuatan dan status sebesar ini bisa menyewa seluruh tempat? Dan lagi, Tuan Ye sebentar lagi akan menjadi menantu baru di keluarga kita. Bu, jangan asal bicara. Saya tidak bicara sembarangan. Tuan muda Ye ini, dengan lingkungan kami, sudah seperti teman sepermainan sejak kecil dan tak terpisahkan. Jika bukan karena ada si tidak berguna itu, yang mengacau di dalamnya, kedua keluarga kita sudah lama sekali menjadi besan. Dan lagi, Tuan muda Ye kembali ke Qingzhou kali ini, di satu sisi, untuk mengadakan jamuan terima kasih. Di sisi lain, adalah untuk dengan keluarga kita, Ling Yan, melanjutkan hubungan yang terputus. Nyonya Su? Bukankah Anda sangat mengagumi petinggi dari kuil naga itu? Mengapa sekarang beralih hati? Kamu cuma menantu buangan, apa yang kamu mengerti? Air mengalir ke tempat rendah, manusia mencari tempat yang lebih tinggi. Kamu, 3 tahun yang lalu kamu memang tidak berguna. Sekarang pun kamu masih belum mencapai apa-apa. Jika harus mengikutimu, bukankah kita akan kelaparan? Saya melakukannya demi keluarga Su. Oh, demi keluarga Su? Sebuah keluarga tanpa emosi, tanpa ikatan, cepat atau lambat akan hancur lebur, terpecah belah, sama seperti kamu dan saya. Berpura-pura lagi, teruskan saja. Jangan kira saya tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Kamu pasti melihat bahwa keluarga Su kami mendapatkan pesanan bernilai 200 miliar rupiah. Kamu jadi tidak tenang dan ingin mencari perhatian di sini. Pesanan proyek bernilai 200 miliar rupiah di Qingzhou itu sudah lama saya batalkan. Dari mana datangnya kontrak bernilai 200 miliar rupiah? Pesanan bernilai 200 miliar rupiah ini dibuat bersama 33 keluarga terkemuka di Qingzhou, bersatu membentuk meliputi semua sektor industri, hampir mencakup semua urat nadi ekonomi utama Qingzhou, dan grup Su kami memegang posisi terdepan. Tuan Su, dengan kekuatannya sendiri, mendapat pengakuan dari 33 keluarga terkemuka di Qingzhou, mungkin dalam waktu dekat, ia akan bisa menggantikan Qin Banruo dan menjadi bintang paling cemerlang di dunia bisnis Daxue. Tuan Sun terlalu memuji. Kontrak 100 miliar rupiah, 33 keluarga terkemuka di Qingzhou bersatu, merantang ratusan jalur dan ribuan industri, kedengarannya memang sangat bagus. Tapi apakah mereka sanggup mengatasinya? Kau? Apa maksudmu? Maksudku, keluarga Su kalian memiliki dasar yang terlalu lemah, kekuatan yang terlalu minim, namun masih ingin memikul tanggung jawab besar sendirian, maka hasilnya hanya akan gagal total. Kau berani mengutuk keluarga Su kami? Pesanan 100 miliar rupiah ini adalah bukti pengakuan 33 keluarga terkemuka di Qingzhou atas kemampuanku, pengakuan atas fondasi keluarga Su. Jika bukan begitu, mengapa mereka harus bersatu mengeluarkan pesanan ini? Xiao Chen, kau sudah membuat keluarga Su kehilangan proyek kontrak 100 miliar rupiah. Apakah kau masih belum puas? Dan harus benar-benar menjatuhkan keluarga Su agar berlutut memohon di kakimu? Akan kukatakan sekali lagi, proyek 100 miliar rupiah itu adalah pemberianku untuk keluarga Su kalian. Hanya saja Tuan Su membuatku kecewa, terpaksa kuambil kembali. Hahaha. Pesta baru saja dimulai, kau sudah mabuk. Nanti, kau duduk di meja anak-anak saja ya. Proyek kerjasama, 100 miliar di Qingzhou itu diperintahkan langsung oleh Dragon Palace. Kau menganggap dirimu siapa? Orang dari Dragon Palace itu? Baik itu proyek kontrak 100 miliar rupiah di Qingzhou, maupun pesanan 100 miliar rupiah, semuanya berhasil kudapatkan berkat kemampuanku sendiri. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu, Xiao Chen. Tuan Su yakin? Bagai katak dalam tempurung. Tuan Su, kau tidak perlu membicarakan hal ini dengannya. Orang seperti dia, seumur hidup tidak akan pernah bersentuhan dengan transaksi bisnis kalangan atas. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Kau urus dirimu sendiri baik-baik. Suzong, saya bukan dari kalangan atas masyarakat, dan saya tidak mengerti apa itu transaksi bisnis. Tetapi, menurut saya, Anda seharusnya mempertimbangkan dengan serius apa yang dikatakan Xiao Chen. Omong kosong belaka, apa yang perlu dipertimbangkan? Nona cantik, menurut saya, apakah Anda ditipu? Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Dengan status Xiao Chen, bagaimana mungkin dia menipu saya? Apalagi menipu Suzong. Selama ada saya di sini, saya ingin melihat siapa yang berani menipu Ling Yan. Ye Xiao sudah datang. Haha. Hahaha. Lama tidak berjumpa. Hahaha. Ye Xiao, itu tadi ada seseorang yang tidak tahu diri. Itu tadi ada seseorang yang tidak tahu diri yang di depan umum mengatakan dia yang memesan Kai Xuan Yunting
untuk menyiapkan jamuan terima kasih untuk Gulau. Dia bahkan mengatakan, keluarga Su akan hancur oleh pesanan 100 miliar, bahkan diambang kebangkrutan. Siapa yang begitu berani dan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Dia... Kamu Xiao Chen? Itu kamu, Xiao Chen? 3 tahun lalu, kamu memanfaatkan kebaikan Ling Yan, berpura-pura lumpuh untuk mencari simpati. 3 tahun kemudian, kamu di sini, berbicara omong kosong yang memfitnah keluarga Su. Tahukah kamu, jika aku menyelidikinya, bagaimana nasibmu? Lalu apakah kamu tahu bagaimana nasibmu jika kamu bicara seperti itu padaku? Hahaha. Aku, Ye Aoyun, tuan muda perusahaan perdagangan Teng Yun, memiliki kekayaan bernilai triliunan dan kekuasaan di 4 wilayah, jaringan tersebar di seluruh Daxia. Bahkan kuil naga pun tidak terkecuali. Kamu adalah orang pertama yang berani bicara seperti itu padaku. Betul. Orang yang tidak tahu diri ini, tidak heran dia selalu miskin. Perusahaan perdagangan Teng Yun melintasi Qingzhou, Yangzhou, Yizhou, dan Weizhou. Sudah ada sejak negara Daxia didirikan, mewarisi dari generasi ke generasi dengan keturunan yang tidak pernah putus. Namun sejak Ye Changjiang mengambil alih, bisnisnya merugi setiap tahun dan reputasinya jauh menurun dari sebelumnya. Dan dalam beberapa tahun terakhir, semakin menunjukkan kelelahan, terasa seperti sedang berjuang di usia tua. Jika tebakanku tidak salah, Ye Changjiang adalah ayahmu, sedangkan kamu, Ye Aoyun, baru mengambil alih perusahaan perdagangan Teng Yun dalam beberapa tahun terakhir ini. Itu, pesta akan segera dimulai, dan Gulau sedang dalam perjalanan. Silakan duduk dulu. Duduk. Duduk lebih awal sambil menanti Gulau. Itu memang seharusnya. Hanya saja, karena ini adalah sebuah jamuan, maka harus ada perbedaan prioritas. Gulau menempati posisi terhormat, saya yakin tidak ada yang keberatan. Hanya saja di bawah posisi utama ini, bagaimana mengatur tempat duduk, juga tidak boleh melanggar etiket. Saya menyarankan, dengan berpatokan pada aset pribadi, sebagai standar, secara bertahap, mengatur tempat duduk ke bawah. Dengan begitu ini adil dan objektif, dan juga tidak akan menimbulkan perselisihan yang tidak perlu. Adapun sebagian orang yang tidak punya apa-apa, dan masih suka menipu untuk makan dan minum. Jika orang itu ikut di meja jamuan ini, maka akan menodai pesta malam ini, dan merendahkan martabat para hadirin sekalian. Orang ini boleh datang ke jamuan makan malam apresiasi ini. Dia boleh datang, tetapi dia tidak boleh ikut duduk di meja jamuan ini. Tuan Muda Ye, apa perlu sampai menargetkan seperti ini, Xiao Chen? Ini bukan menargetkan, hanya menetapkan sebuah aturan. Tentu saja saya hanya memberikan saran. Siapa saja yang keberatan, boleh diajukan. Menurut saya ini sangat adil. Ikuti saja apa kata Tuan Muda Ye. Ling Yan, bagaimana pendapatmu? Keluarga Su kami setuju. Xiao Chen, apa kamu setuju? Pesta ucapan terima kasih yang bagus, kau ubah menjadi arena pamer kekayaan. Baik, karena kamu ingin mempermalukan diri sendiri, aku akan kabulkan. Namun, temanku datang bersamaku, aku tidak mau duduk terpisah. Asetnya akan kuverifikasi sekalian. Aset satu orang, butuh 2 tempat duduk. Apa ini benar-benar kepercayaan diri? Atau hanya sok kuat? Setelah dia meninggalkan keluarga Su kami, dia tidak punya sepeser pun. Maka dari itu dia putus asa dan tidak peduli lagi. Seorang pria tanpa rasa malu hanya akan menjadi beban. Ling Yan, 3 tahun ini kamu sudah bekerja keras. Nantinya, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Xiao Chen, jangan bertindak sembarangan. Nona Su, kamu selalu tidak mempercayaiku. Bagaimana aku bisa percaya? Jika berdasarkan aset pribadi, sebagai standar tinggi rendahnya, wanita di belakangmu sama sekali tidak bisa membantumu. Wanita di belakangku? Maksudmu yang mana? Aduh, Ling Yan, kamu membantunya seperti ini. Bagaimana perasaan Tuan Ye? Kamu harus memikirkan jodohmu sendiri dan masa depan keluarga Su kita. Karena semua orang tidak keberatan. Kalau begitu mari kita mulai. Karena akulah yang mengajukan aturannya, maka aku akan memeriksa aset terlebih dahulu untuk menunjukkan jalan kepada kalian semua. Dan juga agar beberapa orang melihat kekuatan Ye Aoyun. Asetnya mencapai 100 miliar. Memang Tuan Ye, aset pribadinya saja sudah 100 miliar. Dengan aset sebanyak itu,
Kurasa kita semua digabungkan tidak sebanding dengan Tuan Ye. Hanya 100 miliar membuat kalian semua tertawa. Tuan, silakan verifikasi aset. Tuan, mohon verifikasi dana Anda. Xiao Chen, akhirnya giliranmu. Cepat selesaikan verifikasi. Cepat mulai pestanya. Aku hampir pingsan karena lapar. Sebenarnya tidak perlu diverifikasi. Lagi pula, orang ini tidak pantas duduk di meja makan. Jadi jangan buang-buang waktu semua orang. Kata-katamu ada benarnya. Tapi aku sangat penasaran. Berapa sebenarnya aset pribadi Xiao Chen? Jangan-jangan tidak punya uang sepeser pun? Hahaha. Tertawa. Tertawalah sepuasnya. Nanti kalian tidak akan bisa tertawa lagi. Berlaga, teruslah berlaga. Aset pribadi itu tidak bisa dipalsukan. Dengan barang-barang murahan di badanmu, berapa banyak aset yang bisa kau miliki? Aduh, jika kau punya 10 juta rupiah, aku akan makan meja ini. 10 juta rupiah? Jangan bicara 10 juta rupiah. Bahkan jika dia punya 1 juta rupiah, keluarga Su kami tidak akan mengusirnya. Kenapa? Apakah angkanya terlalu kecil sampai membuatmu terkejut? Tuan, ini kartu Anda. Tentu saja. Ini apa? Apakah ini masih perlu ditanya? Kartunya kosong, tidak ada uang sepeser pun. Takut malu jika diberitahu. Jadi biarkan dia menjaga sedikit harga dirinya. Tuan Muda Ye memang pandai menilai orang. Aku, Sun Zhou, sangat mengagumi. Kebetulan, hanya kebetulan saja. Kalau begitu, verifikasi dana sudah selesai. Semuanya. Oh ya, mengenai kalian berdua, apa kalian akan pergi sendiri? Atau saya harus meminta keamanan untuk mengantar kalian keluar? Beri pelayan waktu sebentar lagi. Menunggu apa? Jangan-jangan kamu tidak mau kalah, ya? Manajer, ini orangnya. Bisa melihat kartu naga emas seumur hidup? Sungguh merupakan kehormatan besar. Tamu terhormat, apakah Anda akan saat ini mengaktifkan batas triliun rupiah pada kartu naga emas ini? Kartu naga emas. Limit 1 triliun. Ini tidak mungkin. Apa ada kesalahan? Tidak akan salah. Ini adalah kartu naga emas. Kartu naga emas juga dikenal sebagai kartu perbendaharaan negara. Kartu ini dianugerahkan langsung oleh pemimpin negara, dan di seluruh Daxia tidak akan ada lebih dari dananya langsung terhubung dengan kas negara Daxia. Selama masih dalam batas limit, dana dapat ditarik kapan saja. Saya hanya mengeluarkannya untuk diperlihatkan. Tidak perlu diaktifkan. Begitu rupanya. Baiklah. Jika tidak ada hal lain, saya tidak akan mengganggu tamu terhormat lagi. Jika setengah dari aset 1 triliun ini dihapus, menjadi 500 miliar, memang sedikit, tapi sudah cukup untuk menduduki kursi utama, kan? Duduklah. Tunggu. Jurus apa lagi yang ingin kamu mainkan? Apakah kalian semua melupakan satu hal lagi? Bukankah ada yang ingin memakan meja? Tuan Muda Ye, tolong saya. Xiao Chen, ada saatnya kita harus bermurah hati kepada orang lain. Demi kehormatan saya, mari kita lupakan saja masalah ini. Kehormatanmu terlalu kecil? Saya tidak tertarik. Wibawamu terlalu kecil? Aku tidak tertarik? Wibawaku terlalu kecil? Aku adalah Tuan Muda, Serikat Dagang Tengyun yang agung. Di ibu kota kekaisaran pun, aku dianggap sebagai tokoh penting. Tidakkah kau merasa apa yang barusan kau katakan itu konyol? Tuan Muda Serikat Dagang Tengyun, statusnya memang sangat tinggi. Tetapi, dibandingkan dengan Xiao Chen, masih jauh ketinggalan. Tidak makan pun tidak apa-apa. Pergi dari sini. Pengemis bau, beraninya kau sombong begitu? Kartu naga emas apa? Limit triliun apa? Itu hanya sandiwara yang kau atur bersama orang kemenangan awan langit untuk dipertontonkan kepada semua orang. Benar, dia di keluarga Su kami. Sudah menipu makan dan minum selama 3 tahun penuh. Dia sudah menjadi penipu kambuhan. Hari ini tidak terkecuali. Bodoh. Jika aku mengambil semua uang dari kartu ini, aku tidak tahu berapa banyak aula perjamuan yang bisa dipenuhinya. Jangan bicara besar. Jika kau tidak bisa menarik 1 triliun, hari ini, jangan harap kau bisa keluar dari kemenangan awan langit. Lalu jika aku bisa mengambilnya? Maka hari ini aku akan berlutut di hadapanmu. Sudah diputuskan? Tabib Suci Gusiande tiba. Hari ini adalah hari purna tugasku. Mengapa kalian semua harus membuat suasana tidak menyenangkan? Gutua benar. Hanya saja orang ini banyak bicara omong kosong. Berusaha mengganggu. Jamuan terima kasih. Itulah sebabnya aku berbicara untuk kebenaran. Kakimu? Kakiku sudah sembuh. Terima kasih atas perhatian Gutua. Tubuh penguasa naga. Tidak kusangka, di masyarakat sekarang masih ada orang yang memiliki fisik tertinggi seperti penguasa naga. Ini adalah keberuntungan besar bagi King Zhou.
Kakek Gu, apa kamu salah? Hanya ada satu orang. Tidak Xia yang memiliki tubuh naga sejati. Dia hanyalah menantu buangan kecil, sama sekali tidak layak disebut. Ini sama sekali tidak salah. Sudahlah, aku akan segera pensiun dan pulang kampung. Jangan dibahas lagi. Kakek Gu, jamuan hari ini diselenggarakan sendiri oleh Tuan Muda Ye. Mulai dari jamuan hingga dekorasi, semuanya dilakukan sendiri oleh Tuan Muda Ye, sehingga terciptalah suasana meriah dan damai seperti ini. Jasanya sungguh tak ternilai. Saya berterima kasih kepada Tuan Muda Ye. Kakek Gu, sekadar pesta ucapan terima kasih. Sama sekali tidak bisa mengungkapkan rasa hormat saya kepada Anda. Apalagi mengagungkan prestasi besar Anda. Apa yang dikatakan Tuan Muda Ye sangat benar. Semua yang hadir di sini berkat tangan ajaib kakek Gu yang menghidupkan kembali, baru bisa berkumpul bersama hari ini. Secara etika dan logika, semua orang seharusnya menunjukkan sesuatu. Konon, 3 tahun lalu, kamu terluka parah. Beruntung kakek Gu turun tangan sehingga nyawamu selamat. Jadi, hadiah ucapan terima kasihmu pasti sangat berharga. Yang terpenting dari ucapan terima kasih adalah ketulusan hati. Jika tidak ada perasaan tulus, hanya sekadar pamer, maka hadiah seberapapun mahalnya tidak ada nilainya sama sekali. Namun, kebetulan sekali, saya sudah menyiapkan hadiah ucapan terima kasih untuk kakek Gu. Oh, lalu bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Hadiahnya sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Anda benar-benar pandai berlaga. Jika tidak menyiapkan, katakan saja tidak menyiapkan. Tidak perlu bilang dalam perjalanan, apa Anda menganggap kami anak usia 3 tahun? Saya kira Xiao Chen ini punya sedikit kemampuan, ternyata dia dengan mudah menggali lubang dan langsung jatuh terperosok. Sepertinya dia bersekongkol dengan orang-orang Kaisar Yunting dan sengaja memainkan sandiwara ini. Saudara Sun, perkataan ini salah. Xiao Chen baru saja mengatakan, untuk ucapan terima kasih ini, yang terpenting adalah ketulusan hati. Adapun hadiahnya, ada atau tidak pun tidak masalah, tetap bisa mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuan Gu. Namun, kembali ke topik semula, Tuan Gu bagaimanapun juga telah menyelamatkan hidup Xiao Chen. Jadi tidak berlebihan jika mengatakan beliau adalah orang tua kedua Xiao Chen, bukan? Astaga, hadiah ucapan terima kasih yang masih dalam perjalanan seperti ini mungkin akan membuat Tuan Gu kecewa. Tuan Gu, kedatangan saya kali ini tergesa-gesa. Saya lupa menyiapkan hadiah ucapan terima kasih. Semoga Tuan Gu tidak keberatan. Tidak apa-apa. Asalkan ada niat tulus saja sudah cukup. Xiao Chen, cepatlah bersulang untuk Tuan Gu. Saya pasti akan bersulang, tetapi hadiah terima kasih ini, saya memang sudah menyiapkannya, sedang dalam perjalanan. Jika tidak disiapkan, katakan saja tidak disiapkan. Apa Anda begitu peduli dengan muka? Keras kepala sekali. Ling Yan, Anda dengan baik hati membantunya, tapi dia tidak menghargainya. Astaga, dari awal sampai akhir, tidak ada satupun perkataan jujur. Untung Anda sudah bercerai dengannya. Kalau tidak, seumur hidup Anda akan terbebani olehnya. Pernikahan saya dan Xiao Chen tidak perlu Tuan Ye pusingkan. Ling Yan, Anda sudah bercerai. Tidak perlu lagi menekan perasaan Anda. Tuan Ye, tolong jaga sikap Anda. 3 tahun. Ling Yan, kau masih semalu itu, tidak berubah sedikit pun. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan orang lain merebutmu dariku lagi. Pak Tua Gu, sebuah hadiah kecil. Mohon diterima. Ini adalah seluruh kitab pengobatan kuno Xia. Ternyata, kitab pengobatan kuno Xia. Kitab ini dikenal sebagai sumber seni medis. Di dalamnya tercatat banyak seni medis tinggi yang telah lama hilang. Konon telah tersebar di masyarakat, tidak pernah muncul kembali. Tidak disangka, hari ini justru muncul kembali di sini. Pak Tua Gu adalah ahli medis yang hebat, dan kitab pengobatan kuno Xia ini adalah sumber seni. Di seluruh dunia, hanya Pak Tua Gu yang bisa memahami kitab medis yang mendalam ini. Entah, apakah Pak Tua Gu puas? Puas sekali. Tentu saja puas. Tuan Ye, kitab pengobatan kuno Xia Anda ini langsung seperti kartu as. Bagaimana dengan kami yang memberi hadiah setelah ini? Hadiah apapun tidak bisa dibandingkan dengan kitab pengobatan kuno Xia Anda. Oh, memberi hadiah tidak tergantung besar kecilnya. Yang penting, ketulusan. Oh, Xiao Chen, mengapa hadiah yang kau bilang belum juga tiba? Jika harus menunggu terus, jamuan syukuran ini akan berakhir. Kau terus-menerus mengatakan, ketulusan lebih penting dari hadiah, tapi sikap dan perilakumu menunjukkan kekayaan dan kekuasaanmu. Dan selalu mempersulit Xiao Chen dalam bertindak dan bersikap, mengapa bisa begitu munafik? Saya tidak bersikap standar ganda. Saya hanya ingin kalian semua melihat, orang ini penuh kebohongan, tidak ada satupun kata yang benar dari mulutnya. Semua orang di dunia bisa berbohong, kecuali Xiao Chen, karena dia adalah Dasya. Hadiahnya sedang dalam perjalanan, akan segera tiba. Saya ulangi sekali lagi, Tuan Gu, sebelum hadiahnya tiba,
Saya beranikan diri untuk memberikan Anda hadiah istimewa lainnya. Hadiah istimewa? Kursi roda yang menemanimu berpura-pura lumpuh selama 3 tahun. Hahaha. Hahaha. Xiao Chen, jangan memaksakan diri. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, hadiah terima kasih apa yang sudah kau siapkan tidak akan sebanding dengan kitab pengobatan kuno Xia milik Tuan Muda Ye ini. Pertandingan ini, dari awal hingga akhir, kau sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Kitab pengobatan kuno Xia yang asli memang tak ternilai harganya, tetapi yang palsu tentu harus dihitung secara berbeda. Xiao Chen, jangan bicara sembarangan. Tuan Gu, silakan. Apa yang akan dia lakukan? Apa dia akan menabrakkan kepalanya ke dinding sampai mati? Jika tidak bisa bersaing, berarti harus bertaruh nyawa. Menyeramkan sekali. Xiao Chen, apa kau belum menyadari bahwa kau sudah terjebak dalam masalah ini? Jika terus berulah, kau pasti akan hancur dan kehilangan kehormatan hari ini, menjadi bahan tertawaan King Zhao. Selama 3 tahun ini, aku muncul di hadapanmu sebagai orang biasa, kau mengabaikanku. Sekarang aku tidak punya pilihan, aku hanya bisa menunjukkan sedikit dari kekuatanku padamu, agar kau tahu apa itu kekuatan otoriter, apa itu status dan kedudukan. Di mataku, semuanya hanyalah fata morgana. Menulis dengan jari sebagai pena dan energi sebagai tinta. Goresannya memiliki esensi naga sejati tersembunyi di dalamnya. Bagus. Tulisan yang bagus. Jika saya tidak salah menebak, teman muda Xiao, tulisanmu telah mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi. Tulisan tangannya kuat dan penuh gaya. Dengan pesona tersembunyi, memang tulisan yang bagus. Untuk bisa menulis tulisan sebagus ini, sepanjang sejarah, mungkin hanya Wang Zizi, sang maestro kaligrafi. Kenapa aku tidak tahu kamu juga bisa kaligrafi? Pak Su, banyak sekali kualitas cemerlang yang dimiliki Xiao Chen, ada banyak. Bahkan aku yang orang luar ini bisa merasakannya. Sedangkan kamu, selama 3 tahun penuh, tidak pernah sekalipun memandangnya. Dengan serius? Bagaimana mungkin kamu tahu bahwa dia memiliki banyak keahlian? Benarkah begitu? Memang kenapa kalau iya, dan memang kenapa kalau tidak? Bisakah Pak Su kembali? Tunggu sebentar. Tulisan ini memang bagus, tapi goresannya terlalu tajam, karismanya terlalu mendominasi. Secara samar-samar terasa. Bahkan bisa merasakan aura peperangan yang keras langsung menyeruak. Pemandangan seperti ini sama sekali bertentangan dengan konsep Ren kemanusiaan. Sama sekali tidak bisa mewujudkan hati nurani dan keadilan Pak Gu. Sebaliknya malah janggal dan merusak karakter Pak Gu. Kamu mengerti kaligrafi? Tapi tidak banyak. Menyelamatkan orang dan merawat yang sakit adalah Ren. Mencintai semua makhluk adalah Ren. Tapi semua itu adalah Ren kecil. Ren yang sesungguhnya adalah berkorban diri demi Ren, adalah membunuh untuk mewujudkan Ren. 4 wilayah kekuasaan Daxia selalu dalam kekacauan. Jutaan prajurit bersenjata, berjuang mati-matian dalam darah, maju ke medan perang untuk membunuh musuh. Mereka dengan darah dan daging mereka, membangun tembok besar ini, melindungi Daxia 1.400.000.000 penduduknya. Mereka berlumuran darah. Mereka juga tidak mengerti formalitas yang rumit. Tapi mereka pantas mendapatkan kata Ren ini. Tulisan tangan sahabat muda Xiao, jarang ditemukan di dunia ini. Berkesempatan menyaksikannya, saya tidak ada penyesalan. Pak Gu, Anda terlalu membesar-besarkan? Saya pernah pergi ke wilayah utara untuk berpraktik pengobatan dan melihat Raja Naga rela menjadi tameng bagi prajurit rendahan, darah membasahi tanah. Untungnya, Raja Naga memiliki tubuh naga sejati. Jika tidak, bahkan saya pun tidak akan mampu menolongnya. Sayangnya, hari itu Raja Naga mengenakan helm berat, jadi saya tidak bisa melihat ketampanannya. Sekarang mengingatnya, saya masih sangat menyesal. Saya ingat, Xiao Chen memiliki bekas luka di dadanya. Ling Yan, ada apa denganmu? Bu, saya baik-baik saja. Terlalu banyak minum anggur, jadi sedikit pusing. Kalau begitu, ayo kita pulang dan beristirahat. Tidak apa-apa. Pasti saya terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin mereka orang yang sama? Meskipun seperti yang dikatakan kakek Gu, tulisan ini sangat bagus, tetapi itu hanya sebuah tulisan. Nilainya jauh di bawah kitab pengobatan musim panas kuno yang diberikan Tuan Muda Ye. Itu sudah pasti. Kitab pengobatan musim panas kuno, itu adalah sumber ilmu pengobatan. Nilainya sama sekali tidak dapat diukur dengan uang. Betul, kitab pengobatan musim panas kuno yang asli memang sangat berharga. Tapi kitab pengobatan musim panas kuno palsu tidak memiliki nilai sama sekali. Tuan Ye menghabiskan waktu bertahun-tahun, energi yang tak terhitung,
dan ratusan juta rupiah hanya untuk menemukan kitab medis kuno Xia. Apakah dihancurkan begitu saja? Xiao Chen, selain merobek kitab medis kuno Xiaku, kau bahkan berani mengucapkan kata-kata seperti ini memfitnah. Aku ingin kau mati. Aku akan menggunakan kekuatan dari perusahaan dagang Teng Yun untuk membuatmu tidak bisa hidup. Memfitnah? Barang palsu tidak perlu difitnah? Tuan Ye, harap tenang. Teman kecil Xiao, kau harus memberikan penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, aku juga tidak bisa melindungimu. Kalau tidak... Kitab medis kuno Xia ini telah diwariskan ribuan tahun. Teknik pembuatan kertas ribuan tahun yang lalu kasar dan lunak. Sedangkan tekstur buku ini tidak hanya kaku, tapi juga sangat halus. Dari sini terlihat, buku ini adalah palsu. Kedua, kitab medis kuno Xia yang asli pernah kulihat. Tulisan di dalamnya juga sangat berbeda dengan yang ada di buku ini. Dari sini terlihat, buku ini pasti palsu. Omong kosong belaka. Kitab medis itu sudah kau robek, jadi kau bisa mengatakan apapun. Lagi pula, kitab medis kuno Xia ini sudah lama tidak muncul. Kau bilang kau pernah melihat versi aslinya? Bukankah itu kontradiktif? Lihat. Bukankah ekor rubahnya sudah kelihatan? Siapa bilang kitab pengobatan kuno Xia telah hilang selama bertahun-tahun? Itu jelas ada di perpustakaan Kuil Naga. Kebetulan, hadiah yang ingin aku berikan kepada Tuan Gu juga termasuk kitab pengobatan kuno Xia ini. Nanti kita akan tahu mana yang asli dan mana yang palsu setelah membandingkannya. Kuil Naga, perpustakaan, hadiah terima kasih. Kamu pikir kamu ini siapa? Ketua Kuil Naga, Raja Naga Agung Xia? Tidak perlu menduga, aku memang begitu. Tidak perlu menduga, memang benar begitu. Hahaha. Xiao Chen, kau benar-benar pandai berlaga. Jadi, kau meminta Long Dian untuk membantumu menyiapkan hadiah, lalu menyuruh mereka mengirimkannya ke Qingzhou. Itu sebabnya waktu tertunda, begitu kan? Tepat sekali. Hahaha. Apa yang lucu dari ini? Karena Xiao Chen sudah bilang begitu, maka faktanya memang demikian. Xiao Chen, oh Xiao Chen, omongan manis apa yang sudah kau gunakan? Sehingga wanita ini begitu setia padamu. Omong kosong yang kau ucapkan, dia bahkan mempercayainya sepenuhnya. Saya ulangi sekali lagi, Xiao Chen, dia tidak berbohong. Baiklah, baiklah. Apapun yang kau katakan boleh saja. Saya tidak punya waktu lagi untuk bermain-main dengan kalian. Tunggu. Kenapa? Di hadapan Tuan Gu, langsung mau bertindak? Bicara omong kosong? Jika kau terus berbicara seperti ini, pesta terima kasih ini tidak akan bisa berlanjut. Saya yakin Tuan Gu pasti bisa mengerti maksud baik saya. Kau... Tuan Gu setuju. Xiao Chen, jika kau tidak melawan, saya bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan tubuhmu tetap utuh. Jika tidak, saat kau terlahir kembali di kehidupan berikutnya, kau akan kehilangan anggota tubuh. Nanti, saya tidak bisa membantumu. Kau diambang kematian, tapi kau tidak menyadarinya. Baik, saya akan mengantarmu pergi. Long Wu tiba. Komandan penjaga naga Long Wu dari Long Dian datang atas perintah penguasa naga untuk menyerahkan sepasang giok Tianshan keabadian, satu raja teratai salju kutub, satu pil pemulih 9 putaran, serta satu kitab klasik medis Gusia. Benarkah di antara hadiah itu ada klasik medis Gusia? Xiao Chen benar-benar luar biasa. Pak Gu, semua ini adalah pemberian dari tuan saya. Ada sedikit penundaan di jalan. Saya harap Pak Gu bisa memaklumi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bolehkah saya melihatnya? Tentu saja boleh. Pak Gu, Anda sudah lama tidak bicara. Sepertinya klasik medis Gusia ini palsu. Tapi jangan khawatir. Saya akan segera memerintahkan orang untuk menyatukan potongan-potongan itu dan memastikan klasik medis Gusia yang asli muncul kembali di dunia. Buku medis Gusia yang asli ada di sini. Hampir saja saya mendapatkan barang palsu yang bisa menyesatkan banyak orang. Apa? Tidak mungkin. Jika apa yang dikatakan pengemis bau ini benar, maka dia adalah... Sudah kubilang, Xiao Chen tidak akan omong kosong. Sekarang kalian percaya kan? Kak Long, apakah Anda masih ingat saya? Saya, Ye Ao Yun, tuan muda dari perkumpulan bisnis Teng Yun. Kita pernah minum bersama. Ternyata Anda... Kak Long, sebagai komandan penjaga naga, Anda pasti pernah bertemu dengan penguasa naga, kan? Bisakah Anda bantu saya melihat dia? Apakah dia Supreme dari Long Dian yang asli? Kau sedang gila apa sih? Aku ini cuma seorang komandan pengawal naga biasa. Apa layakku menghadap Tuan Naga? Jangan sembarangan menilai Tuan Naga. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tinjuku tak kenal ampun. Tidak berani. Tak berani.
Tuanku, hadiah terima kasih sudah diantarkan. Jika tidak ada urusan lain, aku akan kembali dulu ke Istana Naga untuk melapor. Mohon pamit. Tunggu dulu. Boleh kutanya, Saudara Long, apakah kau hendak kembali ke Istana Naga untuk melapor kepada beliau? Sudah pasti. Beliau itu saat ini sedang berada di Istana Naga. Omong kosong. Jika tuanku tidak berada di Istana Naga, untuk apa aku kembali melapor? Ye Aoyun, sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Xiao Chen, nyaris saja aku tertipu olehmu. Saudara Long, aku hendak melapor. Ada seseorang yang menyamar sebagai Tuan Naga. Dia bukan hanya menebar kebohongan untuk menyesatkan orang, bahkan terus-menerus berkata bahwa hadiah ucapan selamat yang berjumlah 4 buah itu dipersiapkan oleh perintahnya kepada Istana Naga. Selain itu, dialah pula yang memerintahkanmu untuk mengantarkannya khusus ke Qingzhou. Benarkah ada hal seperti itu? Tuan, aku adalah penerus utama klan terkemuka di Yangzhou, putra penerus klan Sun. Aku bisa menjadi saksi bahwa apa yang dikatakan Tuan Muda Ye itu benar. Selain itu, orang yang begitu durhaka itu saat ini berada di aula jamuan. Berani tidak hormat kepada tuanku adalah kejahatan yang pantas dihukum tanpa ampun. Siapapun yang melanggar akan dibinasakan tanpa belas kasihan. Orang itu sekarang ada di mana? Itu dia. Itu dia. Lihat aku, kepala pengawal naga. Mengapa tidak berlutut? Mengapa harus berlutut? Xiao Chen, ini adalah orang kuil naga yang asli. Dengan pangkat kepala pengawal naga, memiliki kekuasaan mutlak atas hidup dan mati. Benar-benar mata anjingmu buta. Kepala pengawal naga adalah pemimpin para pengawal naga, bertanggung jawab melindungi keamanan kuil naga. Namun, kamu tidak berhak menghunus pedang ke warga kerajaan Xia, ini yang pertama. Yang kedua, sistem kuil naga sangat ketat, dan hierarkinya sangat kaku. Kamu tidak memiliki hak untuk menegakkan hukum atau menyelidiki. Kesimpulannya, kamu telah membuat kesalahan besar. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa begitu akrab dengan kuil naga? Saudara naga, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Aku sangat mengenalnya. Dia hanyalah seorang penipu dan pengecut yang licik. Dia baru saja menakut-nakutimu. Benarkah? Dengan hubungan kita, apakah mungkin aku akan membohongimu? Kedatanganmu hari ini untuk mengantar hadiah. Tetapi hadiah ini justru direbut oleh Xiao Chen ini. Jika hal ini sampai ke kuil naga, dihukum bukanlah masalah besar. Jika tokoh besar kuil naga tahu, kamu tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Tapi sebagai kepala pengawal naga, aku tidak boleh sembarangan bertindak. Itu mudah. Kamu hanya perlu membantuku menjaga posisi, aku yang akan membunuh. Jika terjadi sesuatu, itu tanggung jawabku. Jika nanti ada jasa, semuanya akan menjadi milik saudara naga. Baiklah. Kuil naga sedang bertindak, yang lain cepat menyingkir. Xiao Chen, dalam situasi ini, apakah kamu punya jalan keluar? Hari ini aku hanya akan membunuh Xiao Chen. Pergi sana, aku akan memberimu jalan keluar. Tidak peduli apa yang terjadi, aku harus berada di sisi Xiao Chen. Kita hidup bersama. Jika harus mati, maka mati bersama. Di ambang hidup dan mati, tampaklah hati seseorang yang sesungguhnya. Obsesiku yang menyedihkan ini, akhirnya bisa kuhempaskan. Kapan kau mengambilnya kembali? Kau akan mati sebentar lagi. Masih memikirkan cinta, mencari mati. Hentikan. Para penjaga naga, mundurlah. Baik. Jenderal Naga datang sendiri. Kau pasti akan mati. Melawanku. Inilah akhirmu. Bukankah dia pelayan Xiao Chen? Dia Jenderal Naga Qingming? Hamba, Long Wu, menghadap Adipati Qingming. Mengapa ini? Hamba melaporkan, Adipati Qingming, saya menjalankan perintah Raja Naga untuk pergi ke Qingzhou, mengucapkan selamat kepada Dr. Suci, Tuan Gu. Namun, ada orang jahat yang menyamar sebagai raja saya, berusaha menimbulkan kekacauan, dan menggulingkan Qingzhou. Untuk membela keagungan kuil naga, tidak ada pilihan lain. Maksudmu, kamu ingin bertindak melawannya? Benar. Jenderal Naga Qingming. Saya adalah Tuan Muda Kamar Dagang Teng Yun, Ye Aoyun. Saya bisa bersaksi untuk kakak Long. Jika bukan karena dia hari ini, yang dengan gagah berani turun tangan, mungkin perjamuan malam ini, dan semua tamu yang hadir, akan dipermainkan oleh penjahat ini. Seperti dalam telapak tangannya. Jenderal Naga Qingming, konon adalah bayangan Raja Naga. Sekarang Jenderal Naga Qingming muncul di kemenangan awan, maka Raja Naga juga ada di sini. Kau dengar itu? Menantu Raja Naga juga ada di kemenangan awan. Kesempatanmu datang lagi. Mungkin dia sudah datang dan selalu ada di sekitar kita. Adipati Qingming, apa yang masih kau tunggu? Bodoh.
Untuk siapa keempat hadiah ucapan selamat ini? Makhluk tak tahu diri. Kau tahu, perjamuan terima kasih malam ini diadakan untuk siapa? Dibuka untuk siapa? Hamba Qingming menghadap Raja Naga. Menghadap Raja Naga. Tidak ada yang mustahil. Xiao Chen adalah Yang Mulia Raja Naga Agung Xia dari Longdian. Lu, King Yue memberi hormat kepada Raja Naga. Karena telah melihat tuanku, mengapa belum berlutut? 3 tahun berpasangan, berakhir dalam sekejap. Biarkan dia memiliki kehormatan terakhir. Xiao Chen, Kamu seharusnya tidak mengejarku. jika aku tidak mengejarmu, aku takut aku akan menyesal seumur hidupku. Apakah Nyonya Su akan menyesal? Bukankah Nyonya Su selalu bertindak tegas? Menimbang untung rugi dalam melakukan sesuatu? Aku yang terbuang ini? Pantas membuatmu menyesal? Kalau begitu, bolehkah aku menanyakan satu pertanyaan terakhir kepadamu? Tanyakan. Malam itu, apakah kamu yang menyelamatkanku? Apakah ini penting? Penting. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Su Lingyan, aku mencintaimu selama 3 tahun, menjagamu selama 3 tahun, dan melindungimu selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, aku menghindarkanmu dari segala bencana, tetapi kamu tidak pernah bertanya, sampai malam itu, kamu mengingat kejadian malam itu, dengan sangat jelas, bahkan tidak ragu untuk meninggalkan pria yang mencintaimu selama 3 tahun, hanya demi 4 kata Raja Naga Agung Xia. Benar? 3 tahun lalu, kamu menyelamatkanku, dan selama 3 tahun ini aku telah memberikan segalanya untukmu, tetapi aku benar-benar tidak ingin lagi berpegangan pada perasaan yang hanya aku yang berkorban ini. Seperti cincin itu, jika aku membuangnya, aku masih bisa mengambilnya, tetapi jika Nyonya Su hilang, itu berarti hilang. Putriku, kamu, ada apa denganmu? Xiao Chen pergi dan tidak akan kembali, akulah yang menghancurkan segalanya. Putriku sayang, dia sudah pergi. Biarkan saja dia pergi. Kamu memiliki kualitas yang sangat baik. Kamu pasti bisa menemukan seseorang yang lebih mencintaimu. Di mana-mana ada bunga yang indah. Aku sangat menyesal. Aku benar-benar sangat menyesal. Putriku sayang, kamu masih memiliki keluarga Su. Selama ada keluarga Su, semuanya akan ada. Benarkah? Apa itu Xiao Chen, Raja Naga Agung Xia? Tapi kamu juga tidak buruk, kelola keluarga Su dengan baik, suatu hari nanti dia pasti akan kembali memohon padamu. Benar, aku masih punya keluarga Su. Aku, Su Lingyan, pasti bisa mengandalkan kemampuanku sendiri untuk membawa keluarga Su menuju kejayaan dan mengetuk pintu naga sejati. Shan, ada apa? Nyonya Su, gawat. Pesanan miliaran rupiah bermasalah. Apa? Cepat. Cepat suntikan dana. Sudah tidak ada uang. Akun perusahaan sudah kosong, arus kas juga terputus. Semua uang yang diinvestasikan di awal sama sekali tidak bisa ditarik kembali. Grup kita akan bangkrut. Apa yang dia katakan itu benar? Apa kau mendengarkan? Nona Su. Ternyata semua ini, dia yang memberikannya padaku. Dia pergi. Seperti angin. Kemampuanku yang kubanggakan. Semuanya hilang. Nak, kau mau kemana? Jangan menakutiku, cepat kembali. Melapor Sang Naga. Keluarga Su terbebani pesanan ratusan miliar dan kini telah bangkrut serta dilikuidasi. Su Lingyan. Mengenai beritanya, jangan lagi melaporkannya padaku. Baik. Benar ada yang aneh? Ternyata ada sesuatu yang janggal. Keluarga Su musnah memang ada terlalu banyak hal yang mencurigakan. Kekuatan yang terlibat di baliknya bahkan sangat rumit dan kompleks, sulit dibayangkan betapa hebohnya saat itu. Lagi pula, dari segi waktu, itu persis saat Kepala Istana Lama menerima Anda. Ditambah lagi, pertunangan Anda dengan keluarga Qin, semuanya terlalu kebetulan. Sulit bagi seseorang untuk tidak berpikir yang bukan-bukan. Daripada berandai-andai, lebih baik mengambil tindakan. Bawahan akan segera kembali ke Istana Naga untuk mengumpulkan penjaga naga. Tidak. Masalah ini akan saya selidiki sendiri. Jika saya menyelidikinya dengan identitas Raja Naga Daxia, kebenaran mungkin tidak akan terungkap. Nanti meskipun sudah diselidiki, pelakunya bukanlah orang yang benar-benar kebal hukum. Jadi maksud Anda? Sampaikan perintahku, blokir semua informasi tentang diriku. Karena identitas Raja Naga Daxia tidak bisa kembali ke ibu kota, maka saya akan masuk dengan identitas Xiao Chen. Saya ingin melihat seberapa sulitkah sarang naga dan harimau di ibu kota ini? Seberapa berbahayanya? Menurut perintah Raja Naga. Tuan Xiao, kita sudah sepakat kemarin untuk bertemu malam ini. Mari kita cari tempat sekarang untuk membicarakan pertunangan kita. Saya setuju. Tuan Xiao,
Saya tahu Anda naga tersembunyi yang bersembunyi di jurang dan menyembunyikan kekuatan Anda. Tapi ibu kota ini bukanlah tempat biasa. Tidak hanya ada serigala dan macan tutul yang ganas, tetapi juga harimau buas dan naga tersembunyi. Tahukah Anda pertunangan ini apa yang diwakilinya? Jalan yang terlalu datar membosankan untuk dilalui, gunung yang terlalu rendah tidak menarik untuk didaki. Saya kebetulan mendengar bahwa jalan di ibu kota sulit dilalui, gunung yang sulit didaki justru ingin saya daki. Saya akan melaluinya dan mendakinya. Pertunangan ini sudah saya putuskan.